Aku menghilang setelah putri keluarga kaya hamil. 5 tahun kemudian, legenda tentang CEO wanita yang kejam dan tidak menikah menyebar di dunia bisnis. Namun mereka tidak tahu bahwa dia telah mengalami hidup dan mati di ruang bersalin dan menghitung hari di tengah malam demi aku. Menunggu seseorang yang tidak akan kembali. 5 tahun kemudian, aku kembali ke tempat ini. Sopir, pergi ke Villa Xinhai. Di dalam villa, Gushuan berjongkok di depan Sisi kecil. Suaranya sangat lembut. Sisi, kenapa kamu belum tidur? Besok kamu harus sekolah. Mama, kenapa papa belum datang? Dia janji akan kembali untuk merayakan ulang tahunku. Detik berikutnya, air mata jatuh berderai, dia menatap mama dengan sedih. Gushuan membelai kepala Sisi kecil. Melihat alisnya yang mirip denganku, hatiku tanpa sadar menjadi lembut, nadanya semakin lembut. Mana mungkin, papa sangat menyayangi Sisi, tapi papa sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia ada urusan dan tidak bisa kembali. Bagaimana kalau besok mama mengantarmu ke sekolah? Sisi tampak lebih pintar hari ini. Dia menangis dengan keras, kamu bohong padaku, papa tidak menyukaiku. Anak-anak lain semua diantar papa ke sekolah, hanya papaku yang tidak mengantarku. Gushuan tidak tahu bagaimana menghibur. Ya, Ahkian tidak menyukainya, dan juga tidak menyukai anak mereka. Hanya dia yang menipu dirinya sendiri tentang hal yang jelas bagi Sisi. Paman Wang melihatku berdiri di depan pintu. Menyadari aku sedang melihat Sisi menangis, dia sangat cemas. Guyu tidak menyukai Sisi. Jika Sisi terus menangis dan membuat keributan, bagaimana jika itu membuat Guyu marah? Dia buru-buru mengingatkan. Guyu, kenapa kamu tidak masuk? Setelah mendengar suara itu, Gushuan melihat ke arahku, bahkan dia sendiri tidak tahu kapan matanya menjadi lembut. Dia dengan cepat berdiri dan berjalan ke arahku, tiba-tiba memelukku erat dan menyandarkan kepalanya dengan lembut di dadaku. Memastikan ini bukan mimpi. Apakah pelukannya sudah cukup? Suaraku terdengar. Gushuan enggan melepaskan. Dia mengeluarkan sandal dari rak sepatu dan berjongkok. Secara pribadi memakaikan sandal untukku. Gerakan ini sangat familiar. Setelah melakukan semua ini, aku berjalan ke ruang tamu, melihat anak kecil yang wajahnya penuh air mata dan masih terisak. Dulu setiap kali melihatnya, aku selalu teringat Gushuan yang mengingkari janjinya. Gu Sisi adalah sebuah kecelakaan. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi Gu Sisi. Jadi aku hanya bisa menghindari semua ini. Aku berpikir sejenak dan berkata, jangan menangis, ayah sudah kembali, meskipun suaranya agak kaku. Namun, setelah air mata jatuh, Sisi malah terpaku dan lupa menangis, bahkan Gushuan di sampingnya. Terkejut melihatku. Aku batuk untuk berpura-pura tenang. Gushuan tidak sempat terkejut. Sibuk bertanya, ada apa? Apa kamu masuk angin? Aku menyuruh mereka mengambil obat. Tidak perlu, aku tidak masuk angin. Aku melihat anak kecil pintar di depanku yang berbagi udara dengan Gushuan, dan matanya juga menunjukkan sedikit kelembutan. Perlahan berjongkok dan menatap mata Sisi kecil, suaraku tanpa sadar menjadi lebih lembut. Kenapa belum tidur? Ayah, aku merindukanmu. Hari ini adalah ulang tahun Sisi. Kamu pernah bilang akan menemaniku merayakan ulang tahun. Apa kamu lupa? Aku tidak lupa. Lihat, bukankah aku sudah bergegas kembali? Aku juga membawakan hadiah ulang tahun untukmu. Coba lihat, kamu suka atau tidak. Sambil berkata demikian, dia mengambil hadiah dan memberikannya kepada Sisi kecil. Kali ini bahkan Gushuan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ahkian tidak pernah berinisiatif untuk berbicara dengan Sisi. Apalagi kembali untuk merayakan ulang tahunnya dan membelikan hadiah. Mungkinkah Ahkian masih ingin meninggalkannya? Air mata Gushuan berlinang di matanya. Ayah, terima kasih sudah membelikan Barbie untukku. Kalau begitu, bolehkah ayah dan ibu mengantarku ke taman kanak-kanak besok? Gu Sisi, cepat kembali tidur. Ayah sangat lelah, biarkan ayah beristirahat. Bahkan sebelum aku sempat menjawab. Gushuan dengan tergesa-gesa menyela. Gushuan, mungkinkah sekarang aku bahkan tidak punya hak untuk mengantar putriku ke sekolah? Aku menoleh untuk melihat Gushuan, tetapi masih melihat kepanikan sekilas di matanya. Ahkian, bukan itu maksudku. Aku pikir kamu tidak mau. Melihat mataku, Gushuan sejenak tertegun. Dia langsung memikirkan sesuatu. Dengan cepat menutupi ekspresi di matanya. Ahkian, aku sudah bilang, kecuali aku mati. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Gushuan menatapku dengan wajah yang tegas. Aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Ini semua salahku karena dulu aku terlalu buruk padanya, membuatnya tidak pernah merasa aman. Sedikit kebaikan pun dianggap memiliki niat tersembunyi. Sisi kecil masih tidak tahu apa yang terjadi, menarik-narik bajuku. Boleh ya, ayah? Aku menatap putriku dengan penuh kasih dan berkata, tentu saja boleh. Besok ayah dan ibu akan mengantarmu ke taman kanak-kanak bersama. Tapi sekarang harus tidur dengan patuh. Sisi kecil berkedip dan menatap ibunya, lalu diam-diam melirik ayahnya yang tidak seperti biasanya. Dengan lengan kecil terentang, dia ingin ibunya menggendongnya untuk tidur. Aku juga kembali ke kamar, melihat pemandangan di luar jendela.
Memikirkan teman masa kecilku, Lu Haipeng, dan semua materi yang telah dia kirimkan kepadaku selama sebulan terakhir, aku sedikit linglung. Bahkan tidak tahu kapan Gu Xuan datang. Ah Qian, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Apakah Sisi sudah tidur? Gu Xuan hendak tidur. Dia tidak menyangka aku akan peduli pada Sisi. Aku membacakan cerita untuknya, dan dia baru saja tertidur. Aku menguap dan diam-diam pergi ke kamar tidur. Gu Xuan mengikuti aku dengan cermat. Seolah-olah aku akan menghilang dalam sedetik berikutnya. Setelah naik ke tempat tidur, aku tidak bisa tidur sama sekali. Memikirkan Gu Xuan tidur di sampingku, meskipun jarak di antara kami berdua cukup untuk membaringkan satu orang lagi. Tapi sekarang berbeda dari dulu. Sekarang setelah mengetahui hal itu, Gu Xuan membiarkan dirinya salah paham selama bertahun-tahun. Namun tidak pernah membela diri. Memikirkan hal ini, aku bergerak ke arah Gu Xuan. Gu Xuan dengan cepat masuk ke pelukanku dan memelukku erat-erat, lalu dengan cepat melepaskannya. Ah Qian, ada apa denganmu? Biasanya aku tidak akan pernah mendekatimu secara aktif. Aku membantah. Kenapa? Hanya kamu yang boleh diam-diam memelukku setelah aku tertidur? Tidak boleh aku memelukmu untuk tidur? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku sedikit menyesal. Kenapa mulut ini tidak bisa berbicara sama sekali? Gu Xuan dengan cepat menjelaskan. Tentu saja boleh. Ah Qian, kamu boleh memelukku sesukamu. Maaf, aku hanya terlalu senang mendengar kata-katanya. Aku merasa lebih tidak enak. Jelas-jelas aku yang selalu salah paham padanya, tapi dia masih mengatakan maaf. Aku benar-benar pantas mati. Aku mengeratkan pelukanku pada Gu Xuan dan bertanya, aku mengantuk, tidur ya? Selamat malam. Malam ini, ada yang tidur nyenyak sepanjang malam. Ada juga yang tidak bisa tidur sepanjang malam. Ah Qian, kamu sudah bangun? Lapar? Turun dan sarapan dulu. Namun, aku tidak memperhatikannya. Aku melihat jam, sudah pukul 8. Pada jam ini, Sisi sudah pergi ke sekolah. Kenapa kamu tidak memanggilku? Aku berjanji kemarin untuk mengantar Sisi ke sekolah. Memikirkan ekspresi terkejut putriku tadi malam, aku yakin dia pasti sangat kecewa pagi ini. Aku benar-benar buruk. Gu Xuan memikirkan bagaimana Sisi ingin ayahnya mengantarnya ke sekolah pada pukul 6 pagi ini. Merasa sedikit bersalah pada Sisi. Akhirnya Ah Qian mengizinkannya tidur dalam pelukannya. Kenapa hanya untuk mengantar anak kecil ke sekolah? Jadi mengganggu istirahat Ah Qian. Lalu Gu Xuan tanpa malu berkata, Sisi, dulu aku orang dewasa, harus belajar mandiri, tidak bisa selalu bergantung pada orang tua. Apalagi ayahmu. Sisi kecil yang baru 4 tahun langsung bersekutu dengannya. Dia bahkan belum pernah menghabiskan waktu yang baik dengan ayahnya. Ayah akhirnya punya waktu untuk menemaninya, dan kamu malah ingin merebutnya. Meskipun tidak senang, dia tetap patuh mengikuti sopir. Gu Xuan memberiku segelas air hangat. Sisi merasa kamu terlalu lelah. Pergilah sekolah sendiri. Kalau kamu pulang, dia akan sangat senang. Aku juga sangat senang. Aku berpikir selama beberapa tahun ini, karena kesalahpahaman terhadap Gu Xuan. Aku tidak hanya sengaja menyakiti hati Gu Xuan, tetapi juga tidak pernah menatap Sisi dengan benar. Padahal dia tidak bersalah. Setelah aku mandi dan berpakaian, aku segera turun. Di meja makan sudah tersaji banyak hidangan yang Gu Xuan masak sendiri. Semuanya adalah kesukaanku. Gu Xuan duduk dengan tenang di sana. Sinar matahari masuk dari jendela. Baginya, menunggu juga adalah sebuah kebahagiaan. Tapi dia takut. Bahkan tidak memiliki hak untuk menungguku pulang. Selangkah demi selangkah aku menghampiri Gu Xuan. Yang tidak aku ketahui adalah, Gu Xuan duduk di sana, menungguku selama berhari-hari dan bermalam-malam, bersama dengan hidangan yang semakin dingin. Juga hati yang ingin makan makanan hangat. Makanlah, aku mengambil mangkuk dan sumpit dengan tenang. Mulai menikmati hidangan. Bibir Gu Xuan melengkung, matanya bersinar seperti bintang, tetapi dia tidak menyentuh sumpitnya, melainkan menatap orang di depannya dengan rakus. Gu Xuan sangat ingin menghentikan waktu di saat ini. Kenapa menatapku? Makanlah, sambil berkata, aku menambahkan satu bakpao kecil untuknya. Gu Xuan menyadari aku menambahkan sayur untuknya. Dia tertegun sejenak. Dia perlahan memakan bakpao itu, seolah teringat akan kenangan indah. Senyum di matanya hampir tidak bisa ditahan. Aku sangat ketakutan jika karyawan Gusi melihat Guzong saat ini. Bukankah mereka akan sangat terkejut? Aku makan dengan cepat, melihatku seolah-olah hendak pergi keluar. Gu Xuan segera berdiri. Ah Qian, kamu mau kemana? Biar aku mengantarmu. Aku ada urusan. Biar sopir saja yang mengantarku. Berhenti sejenak. Siang nanti aku akan mencarimu untuk makan siang. Gu Xuan segera menyetujui. Baik, aku akan menunggumu di kantor. Tadi malam aku sudah menghubungi teman masa kecilku, Ji Haisiu. Kami berjanji untuk bertemu hari ini. Kejadian yang terjadi sebulan lalu itu. Aku hanya memahaminya secara garis besar. Sekarang aku harus mencari tahu semua kebenarannya. Sampai di kafe yang sudah dijanjikan. Ji Haisiu sudah duduk di sana menungguku. Kamu duduk dulu dan lihat ini.
Ji Haisiu mengeluarkan dokumen dari tasnya dan mendorongnya ke hadapanku. Entah kenapa aku merasa sedikit ragu saat ini. Aku takut semua ini salahku selama beberapa tahun terakhir. Aku takut Gu Xuan jelas tahu segalanya. Namun, dia masih sangat mencintaiku. Sebagai teman baikku selama bertahun-tahun, Ji Haisiu tentu tahu apa yang ingin aku katakan. Ah Qian, apa yang masih kamu ragukan? Kita bukan lagi anak muda berusia 17 atau 18 tahun. Apa kamu masih ingin terus menipu diri sendiri? Ini tidak adil bagi Gu Xuan, tidak adil bagi Sisi. Kamu tidak bisa memanfaatkan cinta Gu Xuan padamu. Kamu dengan seenaknya menyakitinya. Aku tidak bisa membantah. Menghadapi beberapa lembar kertas tipis ini. Setelah membacanya, aku tanpa daya menundukkan mata. Aku sangat jelas dan mengerti bahwa ini bukan salah Gu Xuan. Ini semua salahku sendiri. Salahku sendiri yang buta dan menyembunyikan diri dari dunia. Keluarga kami adalah keluarga real estate besar yang terkenal. Sejak kecil, sebagai putra bungsu di keluarga, aku secara alami menerima ribuan cinta. Di usia 18 tahun saat cinta pertama bersemi. Aku menyukai seorang gadis. Aku mengejarnya dengan heboh selama lebih dari setengah tahun. Akhirnya aku mendapatkan Shen Yu. Shen Yu berasal dari keluarga orang tua tunggal, dibesarkan oleh ibunya. Dia tidak pernah menyebut ayahnya kepadaku. Aku pikir mungkin tidak nyaman dan tidak pernah bertanya. Tahun aku bertemu dengannya, dia sedang membagikan brosur di depan pusat perbelanjaan. Setelah aku mendapatkan Shen Yu, aku khawatir tentang kondisi keuangan Shen Yu, jadi aku memohon kepada kakak perempuanku. Menempatkan Shen Yu di kantor pusat perusahaan kami sendiri. Awalnya, takut Shen Yu tidak menerimanya. Semua orang tidak menyukai cinta kami. Shen Yu memang punya kemampuan. Perlahan-lahan semua orang mengubah pandangan mereka tentangnya. Bahkan ayahku pun memujinya. Mengatakan bahwa dia melihat bayangan dirinya di masa lalu pada dirinya. Ayahku sudah tua dan perlahan mulai menyerahkan kekuasaan. Perusahaan memang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Shen Yu dan kakak perempuan kedua, terutama penciuman bisnis Shen Yu yang tajam. Prioritaskan untuk merebut peluang terlebih dahulu dan menyelesaikan beberapa proyek besar secara independen. Tapi hati manusia selalu berubah. Atau mungkin, sejak awal memang sudah salah. Sebulan yang lalu, Ji Haisiu sudah memberitahuku dengan jelas, tapi aku tidak percaya. Aku tahu. Ji Haisiu tidak akan berbohong padaku. Bukti hanya belum ada di tangan. Aku tidak mau percaya. Kemudian Ji Haisiu mengeluarkan bukti dan menyuruhku melihatnya sendiri. Aku menyelesaikannya dengan tenang di permukaan. Namun, ujung jariku sudah bergetar tak terkendali. Aku dibutakan oleh cinta. Gu Xuan tidak melakukan kesalahan apapun. Selama ini aku memanfaatkan cintanya dan dengan seenaknya menyalahkannya. Ah Qian, apa yang kamu rencanakan sekarang? Selama bertahun-tahun, apa kamu tidak sedikit pun menyukai Gu Xuan? Gu Xuan menerobos masuk ke duniaku 7 tahun lalu, tetapi selalu tidak berani melangkah lebih jauh, mungkin jika tidak ada kejadian 5 tahun lalu. Maka tidak akan ada Sisi. Mungkin sekarang aku sudah mencari segala cara untuk menceraikannya. Gu Xuan sangat penting bagiku, tetapi kepentingan ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Aku terlalu buruk pada Gu Xuan. Aku ingin memperlakukannya dengan lebih baik di masa depan. Juga Sisi, aku ingin belajar menjadi ayah yang baik terlebih dahulu. Ji Haisiu tahu dari penampilanku bahwa Gu Xuan masih tidak bahagia. Baiklah. Baiklah, kau akhirnya kembali. Jangan bicarakan ini, bukankah itu hanya seorang wanita? Mendengar ini, aku tahu, Ji Haisiu pasti ditolak lagi oleh Lu Qingqing. Ji Haisiu menyukai Lu Qingqing selama bertahun-tahun, hatinya hanya tertuju padanya. Ji Haisiu akhirnya menyatakan cintanya. Lu Qingqing juga setuju, tetapi tidak mengumumkannya, seperti hubungan rahasia. Justru karena inilah Ji Haisiu sangat mengasihani Gu Xuan. Ji Haisiu diam-diam memperlakukan Gu Xuan seperti istri kecil yang teraniaya, menatapku seperti menatap bajingan, dan berkata dengan sengit. Kalian pria tidak ada yang baik, wajahku menjadi gelap, bukankah kau juga seorang pria? Dalam perjalanan pulang, aku melewati sebuah toko, aku tertarik pada gaun putih di etalase, dan aku masuk untuk membelinya. Aku pikir Gu Xuan pasti akan terlihat cantik memakainya, aku salah paham padanya selama bertahun-tahun, aku hanya ingin memperlakukannya dengan lebih baik. Aku melirik jam tangan dan melihat sudah hampir pukul 12, dia melihatku dan matanya berbinar. Dia segera berjalan mendekat, Gu Zong sedang menunggu Anda di kantor. Asisten Cheng menyeka keringat di dahinya, ayo pergi. Sekilas senyum muncul di mataku. Asisten Cheng membawaku ke lift khusus presiden, ini bukan pertama kalinya aku datang ke sini. Kenangan pertama kali datang tidak menyenangkan. Seharusnya sangat buruk, saat itu aku baru saja menikah dengan Gu Xuan, aku membenci Gu Xuan. Terlebih lagi, aku dengan keras kepala percaya bahwa dialah yang melakukan urusan Shen Yu. Setiap hari aku menyuruh Gu Xuan untuk menjauhi Shen Yu. Bahkan datang ke grup Gu untuk bertengkar dengan Gu Xuan. Meminta cerai, para karyawan tahu bahwa temperamenku buruk, banyak orang di lantai 1 yang melihatku. Ekspresi itu persis seperti melihat Yama, mereka pasti mengira aku datang untuk bertengkar dengan Gu Xuan, sebelum aku sempat berpikir terlalu banyak. Lantai atas sudah tiba,
Aku dengan lembut membuka pintu, dan melihat Gu Xuan mengerutkan alisnya. Melamun di kursi, jari-jarinya tanpa sadar mengusap, aku tiba-tiba merasa. Seluruh diri Gu Xuan diselimuti kekecewaan dan kehilangan, hatiku merasa tidak enak, aku tidak tega melihatnya seperti ini. Saat Gu Xuan melihatku, matanya seperti sungai bintang yang penuh, menatapku dengan lembut dan penuh perhatian. Aku selalu tidak ingin melihat matanya, aku takut tenggelam dalam sungai bintang ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu bahkan tidak tahu aku masuk. Apa kamu tidak percaya padaku? Ah, Qian. Aku bertanya pada diriku sendiri, ditekan oleh pikiran kecil, Gu Xuan hanya bisa menundukkan kepalanya dengan murung. Tanganku agak gatal, aku ingin mengacak-acak rambut Gu Xuan, tetapi tindakan ini sama sekali tidak cocok untuk situasi mereka saat ini. Lupakan saja, pelan-pelan saja. Tidak bisa terburu-buru. Aku sedikit terlambat bertemu dengan Ah Chuan. Aku bilang akan menemanimu makan, jadi aku akan menemanimu makan. Jika kamu seperti ini lagi, aku akan kembali. Aku hanya ingin membujuk Gu Xuan. Melakukan sesuatu harus berjalan. Tanpa diduga, Gu Xuan tiba-tiba menarikku. Dia memeluk pinggangku erat-erat. Ah, Qian. Jangan pergi. Kamu bilang ingin menemaniku makan siang, kata Gu Xuan dengan suara sedih. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Ini untukmu. Buka dan lihat apakah kamu menyukainya. Ini pertama kalinya aku memberi Gu Xuan sesuatu. Gu Xuan benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka itu untuknya. Gu Xuan mengulurkan tangan untuk menerima tas itu, senyum tipis muncul di matanya. Dibuka dan menemukan gaun putih. Terima kasih, Ah Qian. Aku sangat menyukainya. Dia menarikku ke ruang istirahat di dalam. Aku tertegun sejenak, lalu melihat Gu Xuan menyeret pakaian itu ke samping. Setiap kali tidak ada orang. Aku curiga Gu Xuan sedang merayuku. Apa yang kamu lakukan? Ini di perusahaanmu. Hanya terdengar suara ringan. Apa yang kamu pikirkan? Ah Qian. Aku hanya ingin mengenakan gaun ini untuk kamu lihat. Ah Qian, bantu aku mengikat tali di belakang. Aku diam-diam memarahi diriku sendiri karena tidak berguna. Aku tidak tahu cara melakukan ini. Kamu lakukan sendiri. Saat mengatakan ini, aku agak tidak percaya diri. Sebenarnya aku tahu cara mengikatnya. Dulu saat bersama Shen Yu. Aku merawat makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasinya. Aku akan mempelajari semua yang tidak bisa kulakukan. Melihat senyum di mata Gu Xuan memudar. Secara ajaib aku mengatakan, namun, biarkan aku mencoba. Senyum Gu Xuan langsung bertambah. Dengan lembut menyisir rambutnya ke depan, menyentuh dasi kupu-kupu yang diikat di belakang. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kulihat Gu Xuan dengan hati-hati memegang tanganku, takut aku akan langsung melepaskannya dengan jijik. Sudah memikirkan apa yang ingin dimakan? Untungnya, aku tidak melakukan apapun. Sebaliknya, aku menggenggam tangannya dan memiringkan kepala untuk menatapnya. Jiao Xia tersenyum, ayo kita makan di kantin karyawan perusahaanmu. Gu Xuan sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun makanan di kantin karyawan enak, makanan yang dimakan Ah Qian dan Jing Yu kecil semuanya disiapkan dengan cermat. Atau membuatnya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, baiklah, terserah kamu. Keluar dari kantor, saat ini sekretaris kecil melihat presiden dan menantu laki-laki bergandengan tangan keluar dari perusahaan. Benar-benar tidak percaya dengan matanya sendiri. Ya Tuhan, apakah ini akan berubah? Segera keluarkan ponsel untuk membagikan berita terbaru ini. Berita terbaru. Presiden Gu dan menantu laki-laki, masih hangat. Seseorang menjawab. Cepat katakan. Ah, kalian pasti tidak akan menyangka. Baru saja menantu laki-laki dan Presiden Gu bergandengan tangan keluar dari kantor. Seharusnya pergi makan. Ya ampun, benarkah? Menantu laki-laki datang hari ini, tetapi tidak membanting barang. Juga bergandengan tangan dengan Presiden Gu. Tolong bersihkan mata Anda. Saya tahu. Hari ini asisten Chen menunggu lama di lobi. Pasti Presiden Gu yang menyuruhnya untuk menjemput menantu laki-laki. Menantu laki-laki terlalu tampan, sama sekali tidak tahu karyawannya. Gu Xuan, yang gosipnya sudah panas, sedang memilih makanan di kantin karyawan sambil melihatku yang ragu-ragu. Mau ayam lada hitam atau brokoli? Gu Xu memesan semuanya sekaligus, bahkan menambahkan beberapa hidangan kesukaanku. Bisa ambil sup tambahan. Aku melihat semua makanan di piring adalah makanan favoritku. Tetapi tidak ada makanan yang disukai Gu Xuan. Melihatku masih terpaku di jendela. Ada apa? Apakah ada yang ingin kamu makan lagi? Dia ingat semua yang paling disukai Ah Qian ada di sini. Aku berteriak. Bibi, tolong tambahkan satu porsi xiao long bao. Gu Xuan sedikit terkejut. Agak bingung, tetapi matanya penuh dengan kebahagiaan. Mungkin bingung. Aku lihat kamu sangat suka makan xiao long bao. Apa kamu tidak suka? Tadi pagi jelas-jelas sangat senang saat menjepitkannya untuknya. Suka? Sangat suka. Gu Xuan menatapku dan berkata. Ada sesuatu yang tidak bisa aku mengerti di matanya. Saat makan, karena berada di kantin karyawan.
Sebagian besar karyawan berbisik-bisik, bergumam sesuatu. Gu Xuan sedikit tidak sabar. Tinjauan tajam melayang, dan suara diskusi yang tadinya ada sedikit pun langsung membuat seluruh restoran menjadi sunyi. Aku tidak terlalu lapar, makan sedikit saja sudah kenyang. Dengan sadar aku memberikan sisa makanan itu ke arah Gu Xuan. Gu Xuan dengan alami mengambilnya dan memakan sisa makananku. Aku melihat Gu Xuan di depanku, gerakannya anggun dan berkelas, bahkan makan bakso pun terasa seperti hidangan bintang 5. Aku tersenyum kecil dalam hati, sementara karyawan restoran lainnya sudah tidak mempedulikan makan mereka. Mereka semua mengambil ponsel dan berbagi gosip. Ya Tuhan, apa kalian melihatnya? Cara Guzong melihat Guye sangat lembut. Apa ini sesuatu? Bukankah cara Guzong melihat Guye selalu seperti itu? Apa kalian tidak melihat bagaimana Guzong memakan sisa makanan Guye? Sangat alami. Setelah selesai makan, Gu Xuan bertanya, apa rencanamu sore ini? Aku berpikir sejenak dan tersenyum, aku tidak tahu. Bagaimana kalau aku menemanimu sepanjang sore ini? Aku menatap Gu Xuan dengan sungguh-sungguh, tetapi Gu Xuan hanya menyelipkan rambut yang terurai di pipinya ke belakang telinga, menatap cuping telingaku yang kecil. Ding Sheng Nanan, apa yang kamu inginkan kali ini? Aku menunduk. Benar saja, aku masih terlalu terburu-buru. Aku hanya ingin bersikap baik padanya. Aku hanya lelah dan ingin beristirahat. Lalu menjemput Sisi dari sekolah, hanya itu. Tidak bolehkah? Benar saja, begitu mendengar aku lelah, Gu Xuan tidak memikirkan apapun lagi. Pergi dan tidurlah sebentar saat aku istirahat, oke? Gu Xuan meminta asisten Chen untuk membaca novel. Melihat Gu Xuan sama sekali tidak berniat untuk pergi bekerja, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berkata, kenapa kamu terus melihatku? Tidak ada pekerjaan yang harus kamu urus? Apakah CEO memang senggang seperti ini? Tanpa daya, Gu Xuan terpaksa pergi bekerja. Sebelum pergi, Gu Xuan tidak menutup pintu. Jadi, jika aku mendongak dari meja kerja, aku bisa melihatnya. Sementara aku terlalu asyik dengan novel dan tidak menyadarinya. Belum sampai 20 menit, aku perlahan tertidur. Gu Xuan perlahan berjalan ke sisi tempat tidur. Dia menarik selimut untukku dan menatapku yang sedang tertidur lelap. Gu Xuan membungkuk dan mencium keningku. Lalu dia keluar untuk mengurus dokumen. Ketika aku bangun, gorden sudah tertutup. Tidak ada cahaya sedikit pun di dalam ruangan. Aku melihat ponsel, jam 4 sore. Aku ingat harus menjemput Sisi dari sekolah. Kemudian turun dari tempat tidur, Gu Xuan melihatku bangun dan berjalan ke arahku dalam 2 atau 3 langkah. Sudah bangun? Tidak mau tidur lebih lama? Aku tersenyum. Sudah hampir jam 4. Aku harus menjemput Sisi dari sekolah. Kalau aku tidak pergi, apakah kamu berencana untuk tidak memanggilku lagi? Gu Xuan menunduk dan terdiam, tampak sedih. Amarahku sudah hilang sebagian besar, jadi aku melembutkan nada bicaraku. Kenapa kamu melihatku? Kamu urus saja urusanmu. Aku akan menunggu sebentar dan berangkat menjemput Sisi jam 4:30. Gu Xuan cemberut dan berkata, aku hanya ingin berada di sisimu. Tidak boleh? Aku sudah menyelesaikan semua dokumen. Bolehkah aku menemanimu sebentar? Aku menatapnya dengan aneh dan berkata, kalau kamu mau di sini, ya sudah. Kemudian aku tidak lagi menghiraukan Gu Xuan, mengambil sebungkus besar keripik kentang pedas dan mulai memakannya. Satu tangan memegang ponsel, menonton karya siswa dari Akademi Musik Nasional itu. Gu Xuan menatapku. Meskipun hubungan mereka berdua tidak lagi setegang beberapa tahun pertama, dia berpikir. Mungkin karena waktu, Ah Qian juga perlahan menerimanya, atau hanya menerima keadaan. Tapi Gu Xuan mencintaiku, dan lebih mengerti seperti apa seharusnya mencintai seseorang. Dia sangat tahu, Ah Qian-nya belum mencintainya. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikan putri. Pikiran Gu Xuan dari hari ke hari. Aku langsung terbang kembali ke negara setelah selesai bermain musik, mengurus urusan lanjutan pertunjukan. Meskipun diserahkan kepada Qin Fei untuk diurus, ada juga sebagian yang perlu aku tangani sendiri. Ditambah lagi Akademi Musik Nasional itu mengirim undangan ke studio saya, berharap saya menjadi guru pembimbing di Akademi Musik. Saya berniat mempertimbangkan hal ini. Meskipun saya masih muda, pencapaian saya dalam musik sebanding dengan banyak musisi yang berusia lebih dari setengah abad. Beberapa tahun yang lalu, untuk melarikan diri dari Gu Xuan, aku terus melakukan berbagai pertunjukan di seluruh dunia. Meskipun Gu Xuan menetapkan sebulan harus berada di rumah selama 5 hari, tapi aku tidak pernah mematuhinya. Selalu melakukan apa yang aku inginkan. Kapanpun aku ingat, aku akan kembali untuk sementara waktu. Gu Xuan juga tidak pernah mengatakan apapun. Hanya saja setiap kali aku kembali, Gu Xuan akan menungguku di rumah. Mungkin karena toleransi Gu Xuan selama beberapa tahun ini membuatku perlahan menjadi lebih tenang. Atau mungkin karena aku terus bepergian, aku juga merasa sedikit lelah. Ingin berhenti sejenak, menemani Sisi dan Gu Xuan. Aku memikirkan ini. Aku merasa undangan dari Universitas Lida ini datang di waktu yang tepat. Dengan begini, ada alasan yang sah untuk tinggal di sini. Aku sedikit tersentuh oleh pikiran Gu Xuan.
Aku melakukan trik ini sebelum pergi. Aku pura-pura tidak sengaja memiringkan kepala, dan Gu Xuan duduk tepat di sampingku. Kepalaku pas bersandar di bahu Gu Xuan. Ini sangat sesuai dengan keinginanku. Aku dengan puas mengusap-usap bahu Gu Xuan. Aku terus menonton video, tetapi hati Gu Xuan terasa manis sekali. Sudahlah. Tidak bersandar. Lalu kenapa? Aku cukup dengan bersandar dan mengusap. Dulu, adegan yang paling disukai Gu Xuan adalah seperti ini. Setelah tidur siang yang nyenyak, sinar matahari masuk dari jendela, dan aku duduk di sampingnya. Aku bersandar di bahunya, dia tidak melakukan apa-apa, hanya melihatku. Namun, waktu seperti ini terlalu singkat. Dia belum sempat menikmatinya, lalu terganggu oleh dering jam alarm yang tiba-tiba. Gu Xuan menatapku tanpa ekspresi dengan garis-garis hitam di atas kepalanya. Aku dengan cepat mematikan jam alarm. Aku melotot pada Gu Xuan dengan tidak puas. Kenapa? Jika aku tidak menyetel jam alarm. Bagaimana jika kita menonton terlalu lama? Gu Xuan dengan tak berdaya berdiri dan menggandeng tanganku keluar dari kantor bersama. Ayo pergi menjemput lampu itu. Sekretaris kecil di luar kantor melihat Gu Xuan dan aku keluar. Dia segera duduk tegak, tetapi matanya masih terus mencuri pandang. Ketika dia melihat keduanya saling mencintai. Dia langsung berkata dalam hati, ya ampun, cek. Guzong kali ini bersemangat dan tidak marah. Dan benar saja, selama Guzong kembali, Guzong selalu pulang kerja lebih awal setiap hari. Di taman kanak-kanak, Gu Sisi duduk di kursinya, menatap guru yang sedang mengajar. Dia tampak sangat serius, tetapi pikirannya sudah terbang jauh. Gu Sisi tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Ayah kembali kemarin, merayakan ulang tahunku, dan membelikanku hadiah. Tetapi ayah berjanji untuk mengantarku ke sekolah, tetapi dia mengingkarinya lagi. Saat istirahat, ada banyak teman yang memberikan hadiah ulang tahun kepada Gu Sisi. Gu Sisi selalu populer di kelas. Dia cantik, dan banyak anak yang ingin berteman dengannya. Tetapi ada juga yang iri padanya. Jinan biasanya tidak suka melihat semua anak laki-laki di kelas mengerumuni Gu Sisi. Dia merasa Gu Sisi terlihat seperti anak laki-laki, sama sekali tidak memiliki aura yang seharusnya dimiliki seorang gadis kecil seperti dirinya. Jinan melihat anak laki-laki yang disukainya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gu Sisi, dan dia sangat marah. Dia berjalan ke samping tempat duduk Gu Sisi. Gu Sisi, selamat ulang tahun. Tapi apakah kamu benar-benar bahagia? Apakah ayahmu kembali untuk merayakan ulang tahunmu? Saat kami berulang tahun, ayah dan ibu akan mengajakmu menambahkan kue. Menemaniku bermain di taman hiburan? Apakah ayahmu pernah menemanimu? Gu Sisi secara tidak sadar ingin membantah. Tapi dia tidak punya alasan untuk membantah, meskipun dia juga ingin percaya bahwa ayah sengaja kembali untuk merayakan ulang tahunnya. Namun kenyataannya, sebelumnya tidak pernah ada. Mereka juga tidak pernah pergi ke taman hiburan bersama. Jinan melihat Gu Sisi tidak berbicara. Maka dia tahu bahwa dia benar, lalu dia menjadi lebih buruk dan berkata, ayahmu tidak menyukaimu. Ayahmu tidak mengizinkanmu. Gu Sisi mendorong Jinan ke tanah dan mulai memukulinya tanpa peduli. Jinan tertegun dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tidak tahu mengapa reaksi Gu Sisi begitu kuat. Sebelumnya dia diam dan tidak berbicara. Anak-anak di sekitarnya tidak tahan dan segera menarik keduanya. Beberapa orang juga segera memberitahu guru. 10 menit sebelum sekolah usai, Gu Sisi berdiri diam di kantor. Guru menoleh dan berkata kepada mereka, saya sudah menghubungi orang tua kalian. Jika ada apa-apa, bicarakan baik-baik. Tapi sama sekali tidak boleh menggunakan kekerasan. Sisi, tindakanmu ini salah. Di jalan, Gu Xuan menerima telepon dari wali kelas Sisi. Sekitarnya baik. Aku tahu. Kami akan segera sampai. Aku bermain ponsel di samping dan melirik Gu Xuan. Bertanya, ada apa? Wali kelas Sisi berkata. Sisi berkelahi dengan teman sekelas di sekolah. Suruh kami ke sana. Aku menghentikan gerakanku. Sekitarnya berkelahi. Gu Xuan langsung melepaskan. Pasti anak orang lain yang memulai duluan. Kita harus percaya pada Sisi. Saat kamu tidak ada, aku sudah mengajarinya dengan baik. Gu Xuan takut aku akan semakin tidak menyukai Sisi. Juga takut aku akan menyalahkannya karena tidak menjaga Sisi dengan baik. Aku cenderung pada Gu Xuan. Sisi adalah putriku. Tentu saja aku percaya padanya. Melihat wajah samping Gu Xuan. Berhenti sejenak. Aku juga percaya bahwa kamu sudah mengajari Sisi dengan sangat baik. Setelah parkir, Gu Xuan tidak mengatakan apa-apa, hanya menggenggam tanganku lebih erat. Aku diam-diam mengeluh dalam hati. Wanita ini, jelas sangat tersentuh. Namun wajahnya begitu dingin. Gu Sisi jelas panik setelah melihatku datang. Ayah pasti tahu tentang perkelahiannya. Ayah awalnya tidak menyukainya. Sekarang dia pasti lebih tidak menyukainya. Aku melepaskan tangan Gu Xuan dan diam-diam berjalan ke arah Gu Sisi. Setelah memahami situasinya dari guru, aku membungkuk dan melihat Jinlan yang hidungnya bengkak dan berkata, aku ayahnya Gu Sisi. Nak, siapa namamu? Jinlan menatap kosong pria tampan di depannya. Namaku Jinlan. Aku tersenyum dan berkata,
Nak Jinlan, Sisi duluan yang salah, Paman akan membawanya untuk meminta maaf padamu. Tapi apakah kamu juga tidak melakukan kesalahan? Haruskah kamu juga meminta maaf kepada teman sekelas Gu Sisi, meskipun orang tua Jinlan belum datang? Tapi anak kecil Jinlan, jelas setelah dikritik oleh wali kelas, juga menyadari kesalahannya. Dia perlahan berjalan ke arah Gu Sisi. Maaf, Gu Sisi, aku seharusnya tidak mengatakan itu padamu. Aku minta maaf padamu, aku mengucapkan selamat ulang tahun. Aku melirik Gu Sisi. Gu Sisi sedikit enggan berkata, aku juga seharusnya tidak memukulmu. Setelah selesai berbicara, dia dengan angkuh memalingkan kepalanya ke samping. Baru saja menyelesaikan masalah ini, orang tua Jinlan juga tiba, setelah memahami situasinya. Mereka juga tahu bahwa putri mereka yang salah, meminta maaf kepada Sisi, orang tua Jinlan juga orang-orang terkemuka di dunia bisnis. Meskipun tidak sebanding dengan keluarga Gu dan Si, tapi tidak terlalu buruk, setelah orang tua Jinlan meminta maaf. Mereka membawa Jinlan pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi Jinlan dengan ragu-ragu menatap Gu Sisi dan berkata, Gu Sisi, ayahmu benar-benar tampan. Setelah selesai berbicara, dia tidak lagi melihat Gu Sisi, dan pergi bersama ayah dan ibunya. Gu Sisi baru tersenyum setelah mendengar pujian Jinlan kepada ayahnya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia berkelahi dan membuatku datang untuk menyelesaikannya, ayahnya tidak pernah menjemputnya dari sekolah. Kali ini pasti karena aku berkelahi makanya dia datang. Lalu apakah dia akan semakin tidak menyukaiku? Aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah berpamitan dengan guru, aku menarik Gu Siwan dengan satu tangan dan Sisi dengan tangan lainnya keluar dari kantor. Tepat saat jam pulang sekolah, anak-anak satu persatu keluar dari kelas, banyak orang juga melihat keluarga Sisi. Ya Tuhan, apakah di sebelah Sisi itu ayah Sisi? Tampan sekali. Sudah kubilang mata Sisi paling indah, ternyata itu warisan dari ayahnya, mereka sekeluarga sangat serasi. Gu Sisi mendengar suara perbincangan di sekitarnya, sangat senang, dan berkata dengan suara pelan. Ayah, maaf. Aku seharusnya tidak memukulnya. Aku menatap Gu Sisi dan bertanya. Apa yang dia katakan sampai kamu memukulnya? Aku tidak tahu alasan Gu Sisi memukul orang. Guru juga tidak tahu. Bertanya kepada Gu Sisi, dia juga tidak mengatakan. Hanya tahu bahwa Jinlan mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar. Gu Sisi menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara pelan. Dia bilang ayah tidak menyukaiku, bilang kamu tidak menginginkanku, kamu tidak pernah menjemputku dari sekolah. Juga tidak pernah mengajakku bermain ke taman hiburan. Aku dan Gu Siwan jelas merasa dingin, tidak menyangka alasannya adalah ini. Aku seperti kehilangan kemampuan berbicara, tidak tahu harus membela diri apa karena semua yang dia katakan adalah kebenaran. Tetap saja Gu Siwan berjongkok dan membelai kepala Sisi. Berkata, ayah tidak menyukaimu. Ayah hanya sibuk bekerja. Lihat, kali ini ayah kembali menjemputmu dari sekolah, kan? Kemarin juga merayakan ulang tahunmu, kan? Meskipun Sisi masih kecil. Tapi dia bukan tidak mengerti apa-apa. Setiap kali kamu mengatakan itu, seberapa sibuk sebenarnya ayah? Saat berbicara, suaranya sudah bergetar seperti ingin menangis. Kenapa hanya ayahku yang begitu sibuk? Jangan. Ayah teman-teman yang lain bisa mengajak mereka bermain. Aku mendengar kata-kata ini. Baru tahu juga, dulu kupikir Sisi masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Ternyata hatinya sangat sensitif dan rapuh. Tidak berada di sisinya, menyebabkan luka yang begitu besar padanya. Gu Xuan mengerutkan kening, jelas dia tidak suka Sisi berkata demikian, karena Sisi membongkar kebohongannya sendiri. Dengan nada tegas, Gu Sisi, kamu berkelahi dan masih merasa benar? Gu Sisi terkejut dengan nada bicara Gu Xuan. Tidak berani mengatakan apa-apa, hanya matanya yang merah. Aku sudah tidak tahan lagi sejak tadi. Kalian berdua ribut kenapa? Gu Xuan, kenapa kamu membentaknya? Dia putriku. Aku mengangkat Sisi, menyeka air matanya. Sisi sayang. Ayah yang salah. Apakah kamu ingin pergi ke taman bermain? Akhir pekan ini ayah akan menemanimu bermain ke taman bermain. Mau? Tidak? Benarkah? Itu berarti minggu ini ayah juga akan di rumah, tidak pergi dinas? Gu Xuan juga menatapku. Ah Kian selalu tampil di luar, ketika kembali pun tidak lebih dari 3 hari kemudian pergi lagi. Kali ini akan berapa lama dia tinggal? Iya, ayah belakangan ini selalu di rumah, bisa menjemputmu dari sekolah setiap hari. Sisi dengan gembira memeluk leherku, berbisik, ayah, turunkan aku. Aku berat. Sebenarnya Sisi tidak gemuk, tapi bagaimanapun juga dia anak berusia 4 tahun. Hanya menggendongnya masih agak berat, jadi aku menurunkannya. Sesampainya di rumah, Sisi sangat bersemangat, merengek meminta bermain-mainan. Gu Xuan juga menatapku dengan penuh harap. Aku sangat ingin mengatakan, Gu Xuan, aku ingin makan masakanmu. Bisakah kamu memasak untukku? Aku lapar. Gu Xuan menatapku dengan tatapan kesal. Hanya bisa dibilang baik, sebelum pergi dia mengedipkan mata pada Gu Sisi. Gu Sisi menciutkan lehernya dan membawaku naik ke atas. Dia punya ruang bermain yang besar. Itu didekorasi sendiri oleh Gu Xuan, ada berbagai macam mainan di dalamnya, juga kamar Gu Sisi.
Di sudut meja, semua perlengkapan menggunakan perlindungan dan keamanan terbaik. Setelah menemani Sisi mengerjakan PR di kamar, aku juga bermain balok bersamanya, ekspresinya yang puas. Membuat pertahanan hati Gushuan sedikit luluh, malam-malam gelap saat aku tidak datang. Sekarang bintang-bintang mulai bersinar. Setelah makan malam, Gushuan ingin ikut aku kembali ke kamar, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus berjalan ke depan. Gu Sisi langsung berteriak. "Ayah, maukah kamu membacakanku cerita?" Setelah selesai berbicara, dia menambahkan dengan sedih, "Anak-anak lain punya ayah yang membacakan cerita. Aku paling tidak tahan dengan ekspresi menyedihkan si kecil. Hatiku benar-benar meleleh, tepat saat aku akan menyetujui. Gushuan mendahului, Qian, kamu mandi dulu. Aku akan membacakannya cerita, ibu akan membacakan cerita untukmu." Sisi tidak mempedulikan ekspresi suram Gushuan. Hanya menatapku, matanya berbinar, dengan sedikit harapan bertanya. "Kalau begitu ayah, apakah perkataanmu sepulang sekolah masih berlaku?" Aku sesaat tidak tahu apa yang dimaksud Sisi. Otakku sesaat tidak bereaksi. Melihat kesedihan di mata Sisi, aku langsung bereaksi. Si kecil mengacu pada pergi bermain ke taman hiburan di akhir pekan. "Berlaku, aku akan membawamu bermain ke taman hiburan." Hati Gushuan melunak, dia pikir itu hanya aku menghibur Sisi agar tidak menangis sore itu. Tidak menyangka aku benar-benar bersedia pergi. Apakah Qian benar-benar akan pergi? Setelah aku selesai mandi. Aku melihat Gushuan sudah selesai mandi dan berganti pakaian, duduk di tempat tidur, tidak tahu sedang memikirkan apa. Aku berjalan mendekat, seperti bertanya dengan santai, "Kamu membacakannya cerita apa?" Gushuan memelukku, menundukkan kepala dan membenamkan diri di leherku, berkata dengan suara teredam. "Itu cerita tentang gadis berkerudung merah, sekalian mengingatkannya, tidak boleh menggangguku setelah jam 7 malam. Waktu malam adalah miliknya." Selanjutnya, perkataanku membuat Gushuan bingung. "Kamu suka makan pedas?" Gushuan tertegun selama 2 detik lalu berkata, "Suka, asalkan kamu suka. Aku juga suka. Apakah itu penting? Kamu sama sekali tidak bisa makan pedas. Kamu makan pedas sampai sakit perut parah demi aku. Bodohkah kamu?" Lalu, botol dan toples besar dan kecil, 1 laci penuh. Aku tidak tahu ternyata Gushuan sama sekali tidak bisa makan pedas. Melihat air mata yang terkumpul di mataku, Gushuan menghapus air mata di sudut mataku. "Tidak apa-apa, Qian. Dibandingkan dengan kebencianmu, ini tidak berarti apa-apa." Aku merasa sangat bersalah. Aku hanya ingin memperlakukan Gushuan dengan baik, tapi kebaikan ini jauh lebih kecil dari apa yang telah dia lakukan. Aku menangis dan berkata, "Bisakah kamu lebih baik pada dirimu sendiri?" Kata-kata ini sangat menyentuh Gushuan. Mereka berdua berpelukan dan mencium air mataku. Aku tidak bisa menahan diri dan mencium bibirnya lagi. Setelah malam ini, bibirku sudah sedikit bengkak dan merah. Aku hanya memeluknya. Aku tidak tahu berapa lama. Kami berdua tertidur. Aku bangun sudah hampir jam 12 siang. Tubuhku agak sakit, tapi tidak terlalu tidak nyaman. Aku pikir Gushuan pasti memijatku kemarin. Aku masuk ke kamar mandi. Melihat diriku di cermin, rambutku berantakan, mataku sayu dan lelah karena baru bangun tidur. Gushuan tidak ada di kamar. Aku pikir dia pasti pergi ke perusahaan. Sisi juga pergi ke sekolah. Aku mandi dan turun ke bawah, bersiap meminta Bibi Chen menyiapkan makan siang, dan melihat sosok sibuk di dapur. Gushuan dengan terampil memotong sayuran di tangannya. Tangannya sangat cantik. Aku masuk ke dapur. "Xuan, kenapa kamu di sini? Tidak pergi ke perusahaan?" Gushuan berbalik dan melihatku. Karena tangannya basah, dia tidak memelukku. Sudut bibirnya sedikit melengkung. "Apakah tubuhmu masih sakit?" Aku menjawab tanpa ekspresi, "Tidak sakit." Tapi aku tidak tahu bahwa telingaku yang merah sudah mengkhianatiku. Aku terus berpura-pura tenang dan berkata, "Aku lapar." "Berapa lama lagi?" Gushuan mengeluarkan mangkuk porselen kecil dan menyendok semangkuk kecil bubur millet dari panci kecil di samping dan memberikannya kepadaku. "Kamu tidak makan di pagi hari, minum ini dulu untuk mengganjal perutmu." Aku menerimanya. Melotot pada Gushuan. "Kenapa kamu tidak makan? Apa kamu tidak tahu alasannya?" Aku memegang mangkuk kecil dan meminum bubur seteguk demi seteguk. Setelah minum 2 teguk, aku tidak bisa meminumnya lagi. Aku tidak suka hal-hal manis dan hambar ini. Meskipun Gushuan sudah membuat minuman ini sangat enak, tapi itu tidak cocok dengan seleraku. Gushuan tahu kebiasaanku. Jadi dia tidak memaksaku. Aku tidak meninggalkan dapur, sudah berada di ambang pintu. Melihat Gushuan memasak, tiba-tiba aku merasa seperti sedikit demi sedikit terisi. Mungkin aku ingin merasakan rumah setelah beberapa tahun bekerja di luar. Aku melanjutkan. "Gushuan, aku berencana untuk memfokuskan diri di dalam negeri mulai sekarang. Mulai tanggal 17, aku akan merangkap jabatan sebagai guru pembimbing di Akademi Musik Universitas A. Kedepannya aku akan mengurangi perjalanan dinas." Tangan Gushuan yang sedang memotong sayur bergerak sedikit. Kemudian dia bergerak membelakangiku, suaranya bergetar tak terkendali.
Kenapa? Apakah karena dia akan segera pergi ke luar negeri? Apakah ini persiapan untuk kepergian kalian? Aku tidak menyadari keanehan Gu Xuan. Tidak apa-apa. Aku juga sedikit lelah dengan pertunjukan beberapa tahun ini. Sisi juga perlahan tumbuh dewasa. Aku ingin menemaninya dengan baik. Bagaimanapun juga, dia adalah putriku, bukan? Gu Xuan menghela napas pelan, perlahan berbalik menghadapku. Sisi hanya terprovokasi oleh teman sekelasnya. Aku memotong perkataan Gu Xuan dengan sedikit marah. Sisi baru berusia 4 tahun. Kehadiran seorang ayah sangat penting. Aku sudah bilang aku percaya kamu akan mendidik Sisi dengan baik. Aku tidak ingin Sisi menjadi orang yang dingin tanpa emosi. Melihat ekspresi Gu Xuan yang sedikit sedih setelah dimarahi, aku menenangkan diri dan berkata, aku sudah bilang tadi malam. Berbaiklah pada dirimu sendiri. Kamu bisa mengajukan permintaan apapun padaku. Aku akan mengabulkannya. Apakah Gu Xuan punya permintaan? Satu-satunya permintaannya adalah aku perlahan jatuh cinta padanya. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Gu Xuan berbicara dengan cepat. Pulang ke rumah sebelum pukul 10 malam. Kedua, tidak boleh minum alkohol. Ketiga, kalau bisa pulang, tinggallah di rumah. Aku mendekat dan menatapnya, berkata, ada lagi? Gu Xuan kembali memasang ekspresi sedih. Dia melirikku dengan cepat, lalu segera memalingkan wajah, dan berkata dengan suara pelan. Tidak boleh menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sisi daripada denganku. Suaranya sangat kecil, tapi aku tetap menangkapnya. Senyum dan kebahagiaan terpancar di mataku. Aku menyetujui semua yang kamu katakan. Ini bukan masalah besar. Gu Xuan memeluk erat, matanya terpejam menyembunyikan emosinya. Dia benar. Ah Qian keras kepala tapi hatinya lembut. Meskipun Ah Qian tidak menyukai Sisi, tapi Ah Qian akan memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah. Aku tidak tahan. Setelah makan siang dengan Gu Xuan aku suruh pergi ke kantor. Setelah tidur siang, karena tidak ada yang bisa dilakukan, aku pergi ke studio kerjaku. Aku menyukai musik. Bakatku dalam musik juga tidak pernah disembunyikan sejak kecil. Ibu dan ayahku sejak aku masih sangat kecil sudah mengundang guru terkenal internasional untuk mengajariku. Di usia 18 tahun, bersamaan dengan ketenaranku, Sei Huai memberiku studio yang sudah lama disiapkannya sebagai hadiah ulang tahun. Lokasi, luas studio, staf, dekorasi, semuanya sangat sesuai dengan gayaku. Setelah berkeliling studio, aku melihat Liu Tian datang dan berkata, Qian Ge, Qin Ge mencarimu. Setelah mengatakan itu, wajahnya memerah dan menatapku. Liu Chong berkata, Qin Ge, kamu harus lebih banyak istirahat dalam 2 hari ini. Aku bingung, hanya mengira Liu Tian tidak tahu dan menonton lagi. Novel aneh apa? Sebelumnya, Liu Tian merekomendasikan kepadaku novel tanpa otak seperti Istri Manja Presiden yang Mendominasi. Aku tertidur setelah membaca beberapa halaman. Melihatku pergi, Liu Tian berpikir, bos tetaplah bos, sangat tangguh. Tanpa diduga, aku berjalan ke kantor Qin Fei. Qin Fei juga berkata dengan tidak normal, pertempurannya sangat sengit ya, tidak heran tidak membalas pesanku. Aku tidak mengerti, apa yang kalian bicarakan? Ada apa denganmu dan Liu Tian? Qin Fei berdecak 2 kali dan mengeluarkan cermin dari laci. Aku hanya mengizinkan leherku. Meskipun kerah baju menutupi sebagian besar, tetapi masih banyak yang terlihat. Sekilas orang tahu betapa sengitnya. Hatiku bangga, tetapi wajahku tetap tenang. Saat melihat Qin Fei, aku berkata, bicarakan hal yang penting. Mencariku untuk apa? Qin Fei mendengus 2 kali. Kenapa? Meninggalkan semua urusan kepadaku dan bersenang-senang sendiri. Masih saja begitu percaya diri. Aku dengan perasaan bersalah menyentuh hidungku. Dan berkata dengan perasaan bersalah, aduh, saudara Qin memang berperan penting di saat-saat genting. Qin Fei dan aku adalah teman kuliah. Berbeda dengan aku dan Ji Hai Xiao, Qin Fei berasal dari sebuah kabupaten kecil yang terpencil dan miskin. Setelah Qin Fei menyelesaikan sekolah menengah atas, keluarganya tidak berencana untuk membiarkannya melanjutkan kuliah. Qin Fei tidak mau. Dia memilih untuk meninggalkan rumah dan datang ke kota, bekerja paruh waktu dan berhasil menyelesaikan kuliahnya. Dia sangat menjaga harga dirinya, semangat dan kemampuan bisnisnya sama tingginya. Ukuran dalam bertindak juga sangat baik. Keduanya mulai berinteraksi karena aku membantu Qin Fei. Setelah aku bertengkar dengan Gu Xuan, aku pergi minum dengan Ji Hai Xiao di bar dan bertemu dengan seorang wanita paruh baya. Memaksa pelayan melakukan hal itu sangat umum dalam kesempatan seperti ini. Tidak ada yang peduli. Aku melihat tangan Bofu dengan tidak sopan meraih pelayan itu. Tarik-menarik dan ingin masuk ke kamar pribadi, dan mata pelayan itu penuh keputusasaan. Melihat keputusasaannya, itu mengingatkanku pada diriku sendiri. Meskipun tidak seburuk pelayan itu, aku hanya merasa sangat dirugikan. Saat itu, orang yang aku sukai dijebak dan dimasukkan ke penjara. Perusahaan mengalami krisis. Aku tidak punya pilihan selain menikahi Gu Xuan. Jadi aku membantu pelayan itu. Pelayan itu adalah Qin Fei yang bekerja sambil kuliah. Kemudian,
Aku dan Ji Haisiu memperkenalkan banyak pekerjaan bergaji tinggi dan mudah kepada Qin Fei, dan kami bertiga perlahan-lahan menjadi akrab. Hingga sekarang menjadi sahabat karib. Qin Fei mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin? Aku melihat tanaman sukulen yang tiba-tiba muncul di meja kantor di depanku, lembut namun halus. Dengan lembut aku menjawab, ya, aku yakin. Qin Fei ini baik dalam segala hal. Hanya saja dia sangat kejam saat mengeluarkan kata-kata beracun. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya kamu sudah tahu sejak lama. Bukankah begitu? Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Tiba-tiba aku merasa dingin di punggungku. Aku tidak ingin memperhatikannya. Qin Fei terus mengoceh tanpa ampun. Bisakah kamu menggunakan otakmu? Kamu seharusnya tidak menginginkan istri CEO kaya dan cantik, malah mengejar cinta omong kosong. Sekarang kamu sudah melihat kenyataan, kan? Aku hanya tidak berperasaan pada Gu Xuan. Kapan kamu pernah mengakui seseorang setelah tidur dengannya? Berapa banyak wanita baik yang kamu hancurkan dalam beberapa tahun terakhir ini? Qin Fei tiba-tiba menusuk dari belakang. Baru saja ingin membalas, aku tidak ingin terus berdebat dengannya. Melihat meja, aku dengan santai berkata, kapan kamu menanam sukulen di mejamu ini? Kaktus lebih cocok untukmu. Di luar dugaan, Qin Fei berhenti menyerangku. Mengikuti kata-kataku, dia mengangkat alisnya, sukulen sangat imut. Ketika aku melihat ekspresi ini, aku tahu itu tidak sederhana. Aku terus bertanya, dari wanita mana? Kamu sangat peduli kali ini, bahkan meletakkannya di meja kantor. Mengapa kamu tidak meletakkannya di atas kepalamu saja? Kemudian aku memikirkan sesuatu lagi. Aku tidak tahu seberapa besar kemampuan wanita ini, apakah dia bisa menaklukkanmu. Qin Fei memainkan pot sukulen kecil itu, berpikir untuk menyangkalku, wanita seperti itu belum lahir. Aku melihat Qin Fei dan tersenyum licik, belum tentu. Aku bercanda dengan Qin Fei, dan WeChat Gu Xuan datang. Ah, Kian sedang apa? Saya balas. Di studio. Gu Xuan segera mengirim pesan lagi, apakah kamu akan pulang untuk makan malam-malam ini? Kapan kamu selesai? Aku akan menjemputmu. Aku mengesampingkan gosip Qin Fei. Lanjut membalas, tidak usah, sebentar lagi aku akan menyetir sendiri. Segera setelah itu, tanpa melihat apa yang dikirim Xuan, aku menyimpan ponselku dan berkata kepada Qin Fei. Sudah kutemukan. Aku pergi dulu. Qin Fei menarikku dan berkata, jangan terburu-buru. Aku belum pernah melihatmu begitu perhatian sebelumnya. Kenapa? Apakah ini kompensasimu untuk Guzong? Aku menghela napas. Agak kesal. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Sebelumnya, aku hanya bodoh. Sekarang aku juga tidak tahu harus berbuat apa, hanya ingin bersikap baik padanya. Qin Fei tidak tahan melihatku menyalahkan diri sendiri. Dia mengerutkan kening. Kamu juga tidak perlu terlalu merasa bersalah. Kamu juga tidak melakukan apapun pada Guzong. Hal yang terlalu berlebihan. Terlebih lagi, kalian berdua memiliki si kecil yang lucu ini. Guzong memang sangat baik padamu, tapi ini adalah keinginannya sendiri. Tidak semua pengorbanan akan mendapatkan balasan. Apalagi ini soal perasaan. Tetapi jika cinta ini terlalu berat dan menjadi beban bagimu, sebaiknya jangan dipaksakan. Aku tahu Qin Fei bermaksud baik padaku, tapi aku tetap tidak bisa menahan diri untuk membela Gu Xuan. Percaya atau tidak, aku akan merekam ini dan membiarkan Gu Xuan melihat betapa baiknya karyawan yang dia miliki. Bagaimana dia mengkhianatinya. Meskipun Qin Fei adalah manajerku, gajinya dibayar oleh Gusi Group. Setelah lulus kuliah, aku kebetulan ingin comeback, Gu Xuan lalu mencari Qin Fei untuk menjadi manajerku. Berpikir itu bisa membuatku lebih bahagia. Qin Fei terus melambaikan tangannya, menyuruhku segera pergi. Dan ketika aku mendorong pintu untuk pergi, dia berkata, Chu Xiang membuat ulah lagi. Di bandara, ada paparazzi yang mencuri fotomu. Chu Xiang kembali beberapa hari yang lalu dan mengenakan pakaian yang sama sepertimu, menjadi trending topik. Tapi segera dihapus. Kecepatan Guzong cukup cepat. Aku meninggalkan Qin Fei dengan punggungku. Meremehkan. Hanya 2 badut. Jika dia bersedia mempermalukan dirinya sendiri, aku juga tidak akan menghentikannya. Chu Xiang adalah bintang baru di dunia musik dalam 2 tahun terakhir. Dia dan aku sama-sama fokus pada biola. Meskipun pencapaian musiknya tidak sebaik aku. Tapi dia juga dianggap memiliki kemampuan. Karena penampilannya yang tampan, dia juga telah mendapatkan banyak penggemar. Di jalan pulang, aku berpikir, sebenarnya kata-kata Qin Fei ada benarnya dan ada yang tidak. Perasaan memang tidak bisa dipaksakan, tapi aku sudah salah paham pada orang lain selama bertahun-tahun, rasa bersalah itu harus ada. Tanpa sadar aku menghela napas, apalagi Gu Xuan sangat baik padaku, sangat sabar padaku. Sampai batas kesabaran. Sesampainya di rumah, Gu Xuan sudah menyiapkan makan malam. Meskipun sudah malam, aku tidak punya kebiasaan makan malam, tapi Gu Xuan tetap menyiapkannya dengan mewah. Aku melirik hidangan di atas meja dan menemukan bahwa ada 2 hidangan yang tidak menggunakan cabai, tapi tetap saja hidangan yang aku sukai. Hanya saja tidak pakai cabai. Orang ini, tapi begini juga tidak apa-apa.
Aku makan sedikit sekali di malam hari, hanya minum sedikit bubur, lalu tidak bisa makan lagi. Aku duduk di meja makan, memperhatikan Sisi dan Gushuan makan. Ibu dan anak itu sangat mirip. Hanya mata Sisi yang mirip denganku, keduanya mata persik yang penuh perasaan. Jika dia sudah besar nanti, bagaimana jadinya? Memperhatikan Gushuan makan dengan perlahan dan teratur. Tangannya memiliki ruas yang jelas, putih dan kuat. Seperti bambu hijau, ketidakpedulian di dalam tulang justru membuatnya tampak lembut. Aku selalu tahu bahwa Gushuan cantik, tapi sekarang aku menyadari bahwa dia semakin lama semakin cantik. Aku tahu. Meskipun Gushuan bersikap lembut dan sabar padaku, dia sama sekali bukan wanita anggun yang lemah lembut dan masuk akal. Rumor di luar sana bukannya tanpa dasar. Wataknya sensitif dan keras kepala. Jika dia tahu bahwa aku bersikap baik padanya setelah mengetahui kebenaran, entah bagaimana dia akan menjadi gila. Aku menundukkan kepala, menyembunyikan emosi di mataku. Tanpa terlihat, aku menambahkan sepotong sayur dengan paksa ke mangkuk Gushuan. Gushuan sedikit terkejut, lalu memakannya. Kecepatannya seperti sedang menikmati perjamuan mewah. Sisi di samping melihatnya. Berkedip-kedip, mendorong mangkuknya ke depan, memberi isyarat bahwa dia juga menginginkannya. Aku tertawa kecil, menambahkan sayap ayam Coca-Cola ke mangkuk Sisi kecil. Sisi kecil baru kemudian melanjutkan makannya dengan gembira. Setelah makan, aku pergi ke kamar tidur. Meskipun setiap hari aku mengatakan bahwa aku ingin menjadi suami dan ayah yang baik, tapi aku sudah terbiasa bebas dan santai. Untuk sementara aku tidak bisa beradaptasi dengan peran ini. Gushuan dan Gu Sisi juga tidak memintaku melakukan apapun. Setiap malam memandikan dan membacakan cerita untuk Sisi. Itu semua dilakukan secara bergantian oleh Gushuan dan Bibi. Akibatnya, selama beberapa hari aku kembali, aku belum pernah tidur dengan Sisi kecil. Tidak ada kontak dekat. Aku mengobrol dengan Qin Fei dan Ji Haisiu di WeChat, di grup kecil beranggotakan 3 orang yang mendesakku untuk segera kembali. Dengan semangat berdebat tentang membawa Sisi bermain di taman hiburan akhir pekan besok, proyek peningkatan wanita apa yang ada. Ji Haisiu menjawab, Kian, kamu ingin membawa Sisi ke taman hiburan? Boleh saja. Apakah Guzo mau pergi? Jawabku. Sial, aku lupa bertanya padanya. Tapi dia seharusnya pergi. Lagi pula, hanya kita berdua wanita. Aku juga khawatir, Qin Fei segera berkata. Keke, apakah tidak ada kehidupan malam sama sekali selarut ini? Aku sangat bosan di rumah, kataku sambil melihat ponselku. Yo, kamu makan ulat sutra di kota kelembutan mana lagi? Hati-hati terlalu banyak bersenang-senang. Qin Fei menjawab, Zes, aku masih tidak bisa dibandingkan dengan seseorang. Apakah bekas itu belum hilang sampai sekarang? Ji Haisiu penuh dengan hadiah. Apa? Cepat katakan, kenapa aku tidak tahu? Sial, Gushuan terlalu hebat. Tidak heran dia adalah wanita saudaraku. Aku teringat malam itu, wajahku memerah. Aku mematikan ponsel dan berpura-pura tidur, dan melihat Gushuan berdiri di dekat pintu, tidak tahu sudah berapa lama dia melihat. Aku berdeham 2 kali. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat kemari. Gushuan berjalan mendekat dan tidak bisa menahan diri untuk memberikan ciuman lagi di dahinya. Mataku berkeliaran dan aku berpura-pura santai. Akhir pekan aku berjanji untuk pergi ke taman hiburan dengan Sisi. Apakah kamu ikut? Gushuan naik ke tempat tidur dari sisi lain dan memelukku, lengannya perlahan mengencang. Apakah kamu ingin aku pergi atau tidak? Tentu saja aku ingin Gushuan pergi. Aku sama sekali tidak punya pengalaman mengasuh anak. Meskipun Sisi sangat penurut, tapi aku tetap tidak bisa. Aku menatap Gushuan dengan mata penuh ketulusan. Ingin? Bibir Gushuan terangkat. Oke. Kalau begitu aku akan pergi. Dia tidak pernah berencana membiarkan kami berdua pergi sendiri, karena dia ingin pergi ke taman hiburan bersamaku. Itu adalah tempat kami bertemu. Hari itu di akhir pekan, cuacanya agak panas. Aku mengenakan t-shirt putih, yang membuatku terlihat sangat muda dan menyenangkan. Aku menyiapkan pakaian yang sama untuk Gushuan dan Sisi. Itu adalah pakaian keluarga yang aku siapkan khusus untuk acara ini. T-shirt putih Gushuan meredakan keseriusan dan dinginnya dia di tempat kerja. Menambah sedikit rasa feminitas, seperti seorang mahasiswa di sekolah. Aku diam-diam mengagumi preferensi sang pencipta. Ning-ning, orang ini hampir berusia 30 tahun, mengganti pakaian dan masih terlihat seperti daging segar. Sisi melihat pakaian keluarga mereka dan sangat senang, dengan gembira melihat ayahnya. Lalu melihat ibunya, menggeleng-gelengkan kepala. Aku memandang Sisi dengan jijik. Apakah ini putriku dan Gushuan? Kenapa seperti tuan muda sakit-sakitan dari keluarga tuan tanah? Lalu melihat Gushuan. Sejak pagi tadi, sudut bibirnya tidak turun. Benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dengan ibu dan anak ini, pergi ke taman hiburan sangat senang. Aku mendesak, jangan narsis, cepat jalan. Berbalik dan berjalan dengan kaki panjangnya, Gushuan segera melangkah besar menyusul dan menggenggam tanganku. Jari telunjuk saling bertautan. Sisi kecil melihat gaya ayah dan ibunya, apakah mereka akan meninggalkannya untuk bermain sendiri? Kaki pendeknya juga berlari mengejar,
Ayah, ibu, tunggu Sisi. Gu Xuan segera menggandeng Sisi kecil. Bertatapan dengan Sisi kecil, emosi di mata mereka hanya mereka berdua yang mengerti. Apakah kamu ingat apa yang kukatakan kemarin? Gu Sisi membalas tatapan, tenang saja, ibu. Dijamin menyelesaikan tugas. Sampai di taman hiburan terbesar, pagi hari bermain beberapa wahana sederhana terlebih dahulu. Karena Sisi masih kecil, banyak wahana yang tidak bisa dia coba. Tidak peduli betapa menyedihkannya Sisi kecil. Aku tidak goyah. Tidak peduli bagaimana kamu melihatku, bukan karena aku tidak mengizinkanmu bermain. Kamu terlalu kecil untuk bermain. Jika ingin bermain, tunggu sampai besar ya. Sisi kecil merasa diejek olehku, berbalik dan berlari ke pelukan ibunya. Ayah menggertakku. Dia juga menertawakanku, aku tidak mau bermain dengannya. Gu Xuan membelai kepala Sisi kecil. Namun matanya melihat ke arah kami, dengan senyum berkata, apa yang dikatakan ayah benar. Setelah mendengar itu, aku baru menyadari, merasa sedikit malu, telingaku sedikit memerah. Menyadari bahwa aku datang untuk menemani putriku bermain, pada akhirnya semua yang dimainkan adalah yang aku sukai. Aku mengusap kepala Sisi kecil. Berbicara dengan canggung, siang nanti ayah akan mengajakmu bermain yang kamu inginkan. Oke? Siang nanti ayah akan mengajakmu bermain go-kart. Anak kecil paling suka ini. Mata Sisi kecil berkedip-kedip cerah, tanpa ampun membongkar. Itu jelas yang kamu suka. Aku mengangkat alisku, menatap Sisi kecil dengan terkejut. Bagaimana kamu tahu ini yang aku suka? Sisi kecil melirik Gu Xuan. Berbisik, ibu yang memberitahuku. Aku melirik Gu Xuan. Tidak berbicara, satu tangan menarik Sisi kecil, satu tangan menggandeng Gu Xuan. Berjalan ke arah restoran. Ayo, aku akan membawamu makan makanan enak. Ayam goreng pasti disukai. Sisi melirik ibunya, tidak bisa melihat apapun. Namun, dia belum pernah makan ayam goreng. Sesampainya di restoran yang sudah dipesan. Aku dengan lancar memesan ayam goreng porsi besar dan juga cola. Gu Xuan tampak sedikit tidak setuju. Tapi tetap tidak mengatakan apapun, hanya menambahkan beberapa hidangan pembuka dan limun. Ini pertama kalinya Sisi makan ayam goreng. Mata kecilnya menatap makanan keemasan, sedikit ragu. Melihatku makan dengan begitu gembira, Sisi juga tidak sabar untuk makan. Begitu aku melihat ekspresi kecil yang menikmati itu. Aku tahu, benar saja, ayam goreng dan cola. Tidak ada yang bisa menolak godaannya kecuali Gu Xuan. Gu Xuan awalnya ingin mengatakan agar Kian makan lebih sedikit. Melihat yang besar dan yang kecil makan dengan begitu gembira, dia juga diam-diam menutup mulutnya. Sudahlah. Kian akhirnya setuju untuk menemani Sisi. Bagaimana mungkin dia tidak membuatnya senang? Hanya saja, Gu Xuan tidak menyangka. Setelah aku selesai makan satu porsi ini, aku tidak memesan lagi. Aku juga dengan patuh minum limun dan menyuruh Sisi makan lebih sedikit. Aku melihat Sisi kecil, sekali lagi mengulurkan cakar kecilnya ke arah ayam goreng. Dengan cepat dan tepat, aku menggeser kotak itu ke arahku. Sisi kecil melihat ayam goreng menjauh darinya, dengan bingung menatapku. Aku tersenyum tipis. Benda ini memang enak, tapi juga tidak sehat. Anak-anak seharusnya makan lebih sedikit. Nanti malam biarkan ibu membuatkanmu makanan enak. Bukankah makanan yang dibuat ibu lebih enak daripada ayam goreng? Sisi kecil hanya bisa dengan sedih setuju. Dengan enggan melihat potongan ayam goreng terakhir masuk ke mulutku. Jelas-jelas ayah sendiri yang ingin makan. Kenapa ayahku setiap hari menjebak putrinya? Lebih buruk lagi, ibu masih menjadi kaki tangannya. Melihat ibu memegang sapu tangan. Dengan lembut menyeka tangan ayah, satu persatu, dengan perlahan. Jelas-jelas aku yang paling kecil. Seharusnya aku yang dirawat, kan? Sisi kecil dengan marah mengambil serbet, menyeka sudut mulut dan telapak tangannya sendiri. Makanan ini membuat suasana hatiku nyaman. Setelah selesai makan, aku menyuruh Gu Xuan dan Sisi menungguku di sini. Aku pergi ke toilet. Setelah aku selesai dari toilet, aku berjalan ke sana. Sejak aku keluar dari tikungan, Gu Xuan sudah melihatku. Tatapannya juga terus mengikutiku. Melihatku selangkah demi selangkah berjalan ke arahnya. Adegan ini, Gu Xuan sudah memikirkannya berkali-kali. Baru pada saat inilah terwujud. Orang-orang yang makan tampaknya juga merasakan sesuatu. Bagaimanapun, kedua orang di depan mata ini jelas-jelas pikirannya sudah tidak di sini. Melainkan di belakangku sendiri, meskipun sudah berkali-kali melihatnya secara diam-diam, berkali-kali meniru secara diam-diam. Tapi Chu Xiang masih terkejut olehku, aku menyilangkan kedua tanganku di depan dada, menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Aku tahu dia adalah Chu Xiang. Ini bisa dibilang pertemuan formal pertama kami, aku tidak berbicara. Saya Chu Xiang. Sebelumnya kita pernah berada di panggung yang sama, tapi mungkin Anda lupa. Aku memang pernah berada di panggung yang sama dengannya. Saat itu hanya upacara penghargaan, tapi aku memang lupa. Aku masih menjawab dengan acuh tak acuh, halo. Chu Xiang tidak berniat pergi. Dia melanjutkan bertanya, Guru Si, apakah Anda dan Guzong membawa putri Anda keluar bermain? Putri Anda sangat lucu. Tak disangka,
Guzong yang biasanya bekerja dengan teliti, ternyata sangat perhatian pada keluarga secara pribadi. Aku menatap orang di depanku, ada sedikit penyelidikan di mataku. Senyum profesional di bibirku menjadi sedikit lebih hidup. Jika aku tidak salah ingat, ini seharusnya pertama kalinya Chu Xiang bertemu Gu Xuan. Pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan Gu Xuan. Aku berkata dengan nada tertarik, Xuan selalu seperti ini, bagaimana kamu tahu bagaimana dia biasanya? Gu Xuan mendengar sapaanku padanya, jantungnya berdegup kencang, aku belum pernah menyapanya seintim ini. Bahkan jika itu hanya sandiwara, bisa mendengar sapaanku seperti ini, hatiku sangat bahagia. Ekspresi Chu Xiang tidak berubah sama sekali, hanya rumor dari luar selalu tidak bisa dipercaya. Ada juga yang mengatakan bahwa Guru Si dan Gu Zong tidak akur, pernikahan mereka tidak bahagia. Sekarang tampaknya, rumor memang tidak bisa dipercaya. Aku tertawa, rumor pasti tidak bisa dipercaya. Chu Xiansheng memang orang yang mengerti. Waktunya sudah larut, kami masih ada kegiatan sore ini. Pertama-tama meminta maaf, Chu Xiang menggertakkan giginya dalam hati. Apa maksud dari perkataan ini? Mengatakan dia orang yang mengerti, dengan jelas mengatakan bahwa dirinya berangan-angan, juga mengatakan bahwa hubungan kalian baik. Siapa yang akan percaya orang seperti itu? Chu Xiang perlahan-lahan berbalik, mengarahkan pandangannya pada wanita di sampingnya. Gu Xuan sudah berdiri, menggandeng Sisi, Chu Xiang berdiri di sana. Melihat mereka bertiga pergi, tidak bergerak, menatap sosok tinggi itu. Sudah berapa kali? Dia hanya bisa diam-diam melihatku mengejarku. Xuan, aku juga sangat ingin memanggilmu seperti itu. Tapi pada akhirnya itu hanya harapanku yang mewah. Dulu aku bahkan tidak punya hak untuk berdiri di depanmu, tapi sekarang aku akhirnya berdiri di depanmu. Tapi kamu bahkan tidak tahu namaku. Aku tersenyum dan menjelaskan kepadamu, aku adalah anak laki-laki yang kamu danai 5 tahun lalu. Kamu hanya memiliki sedikit kesan, tetapi kamu mengingat dengan jelas kebiasaan kecil menyulam kristik. Mengapa? Mengapa tidak bisa dia? 10 menit yang lalu, Chu Xiang awalnya sangat sabar menemani temannya makan. Tetapi tidak menyangka bisa bertemu dengan Gu Xuan di sini. Chu Xiang segera merapikan kerah bajunya, berharap bisa berjalan ke arahnya. Apakah dia masih mengingatku? Tetapi ketika Chu Xiang dengan hati-hati berjalan ke meja, belum sempat memikirkan cara memperkenalkan diri. Gu Xuan sedikit mengernyitkan dahi, dengan nada tenang. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Chu Xiang mengangkat wajah tersenyum yang menurutnya paling baik. Direktur Gu. Saya Chu Xiang, apakah Anda masih mengingat saya? Alis Gu Xuan semakin berkerut. Dan bertanya balik, mengapa saya harus mengingat Anda? Senyum yang baru saja diangkat Chu Xiang membeku di wajahnya. Saya mahasiswa yang Anda danai 5 tahun lalu, kita pernah bertemu 5 tahun lalu. Saya pemain biola. Sekarang saya sudah berhasil dalam studi saya. Belum selesai berbicara, dia sudah merasakan bahwa pikiran orang di depannya sudah tidak ada di sini. Chu Xiang tersenyum pahit, berusaha keras menyesuaikan senyumnya dan berbalik. Teringat 5 tahun lalu, Gu Xuan menyelamatkannya dari kesulitan. Saat itu dia baru berusia 18 tahun. Dan diterima di sekolah musik impiannya. Keluarga yang awalnya tidak kaya, semakin memburuk setelah ayahnya mengalami kecelakaan mobil. Ayah masih koma, ibu sudah sakit-sakitan. Semua kerabat sudah dipinjami uang, dan dia benar-benar buntu, berencana untuk berhenti sekolah dan bekerja untuk mendapatkan uang. Dia benar-benar tidak bisa menerima untuk keluar dari universitas yang dia sukai. Hari itu, di depan gerbang sekolah, dia menangis tanpa peduli citra dirinya, tetapi Tuhan memang suka bercanda. Chu Xiang bertemu dengan Gu Xuan yang meminjamkanku untuk pulang tetapi malah tidak menepati janji. Gu Xuan membawanya ke restoran, di musim panas yang terik. Memesankan es krim stroberi untuknya, membantunya melunasi biaya pengobatan ayahnya, dan juga mensponsori sekolahnya. Dia sangat berterima kasih kepada Gu Xuan. Chu Xiang menangis terseduh-seduh, mendengar suara langkah kaki. Dia melihat orang yang datang, di belakangnya ada matahari, menyilaukan. Dan sejak itu menjadi cahaya di dunianya. Di sisi lain, dengan adanya intervensi kecil dari Chu Xiang, suasana hatiku entah kenapa menjadi sedikit kesal. Begitu berhadapan langsung, aku tahu, dia mengincar Gu Xuan. Mungkin merasakan emosi orang di sampingnya, Gu Xuan menenangkan dengan mengusap telapak tanganku. Suaranya sangat pelan namun sangat tegas. Akian, hanya kamu yang ada di sisiku, dan hanya akan ada kamu. Aku menarik sudut bibirku, menjawab, aku tahu. Sambil menarik Gu Xuan, aku terus bermain dan dengan cepat melupakan kejadian ini. Melihat sosok anggun di atas korsel, rasanya seperti menembus waktu dan melihat 17 tahun lalu. Gadis kecil yang mengenakan gaun putri, aku menyentuh ujung jariku, mengeluarkan ponsel. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya aku mengambil foto yang membekukan wanita di atas kuda putih. Mengenakan pakaian muda dan lincah, kedua tangan memegang erat yang biru, rambut yang tidak diikat berkibar lembut ditiup angin. Wajahnya memiliki senyum yang kukenal, Sisi melihat ayahnya seolah kehilangan inderanya. Dia menarik-narik ujung bajuku, aku menunduk menatapnya, mata di matanya seperti menyimpan tinta hitam pekat,
Setelah beberapa saat, mata perlahan kembali jernih. Ada apa? Sisi kecil berkata perlahan, Mama memanggilmu. Aku mengangkat mata dan melihat Gushuan masih di sana, melambai padaku. Ah Qian, kamu juga ikut, sangat menyenangkan. Kuda kayu mulai berputar lagi, Gushuan meraih tanganku, aku menoleh menatapnya. Gushuan malah tertawa, aku terpesona untuk sesaat, entah mengapa. Aku juga ikut tertawa bodoh. Sisi kecil melihat pria dan wanita di ponsel, baju putih celana biru. Saling memandang dengan penuh kasih sayang, mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Sisi memegang ponsel, meminta pujian pada Gushuan, tanpa diduga Gushuan mengambil ponsel. Matanya menatap layar tanpa berkedip, menjiplak orang di foto, mata yang penuh bintang. Berkilauan halus, sangat cerah. Aku melihat Sisi menundukkan kepala dengan sedih. Jadi aku mengulurkan tangan ke kepala kecil itu, menggosoknya dengan keras beberapa kali, dan berkata, hari ini sangat menyenangkan. Sudah sepakat jam 8 akan pulang, tapi aku ingin melihat pertunjukan kembang api jam 9. Gushuan tentu saja mengiyakan. Kembali ke Villa Xinghai, Sisi kembali ke kamar untuk bermain sebentar, lalu Gushuan membawanya mandi. Aku merasa sedikit haus, turun untuk mengambil segelas air, tidak melihat sosok Gushuan. Lalu pergi ke kamar Sisi, masuk, hanya mendengar suara air dari kamar mandi. Baru saja hendak kembali, tanpa sengaja melihat buku catatan di atas meja, meskipun aku tahu mengintip buku harian anak-anak itu tidak benar. Tapi tetap saja aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Aku pikir hari ini dia menemani Sisi ke taman bermain. Jika dia bersenang-senang, dia pasti akan memuji dirinya sendiri. Tetapi tulisan tangan polos di depanku itu sangat menusuk hati. Aku hanya menggigit bibirku untuk menahan diri agar tidak bersuara, tetapi air mata sudah jatuh tanpa sadar. Ayah, kamu pasti tidak tahu, saat kamu tidak di rumah. Ibu dan aku banyak berbicara tentangmu. Buah apa yang kamu suka? Penghargaan apa yang kamu dapatkan? Setiap kali ibu berbicara tentang ini, ekspresinya jelas tidak sebahagia itu. Setiap malam sebelum tidur. Bukannya cerita dongeng, tetapi setiap kejadian besar dan kecil yang terjadi padamu. Aku membayangkan hidupmu berdasarkan kejadian-kejadian ini. Segar dan santai. Ibu tidak memiliki kebebasan ini. Jadi, jangan heran jika kita tidak punya banyak waktu untuk bersama, tetapi aku tahu banyak kebiasaan kecilmu. Jadi, ayah, bisakah kamu berhenti dan menoleh untuk melihat aku dan ibu? Kita hampir tidak bisa mengejarmu. Aku sangat takut kamu akan meninggalkan aku dan ibu begitu saja. Meskipun Sisi sangat pintar. Kemampuan belajarnya sangat kuat, tetapi dia hanyalah seorang anak kecil di taman kanak-kanak. Dia masih tidak bisa menulis banyak kata. Dia hanya bisa mengejanya dengan suara. Tulisan tangannya bengkok, tetapi dia mengucapkan kata-kata paling menyentuh di dunia ini. Aku menutup mulutku dengan tanganku dan membalik beberapa halaman ke belakang untuk melihat buku harian sebelumnya. Aku menahan tanganku yang gemetar dan mengembalikan buku harian itu ke tempat semula. Aku berlari ke kamar tidurku. Berlari ke kamar mandi, membanting pintu, dan perlahan-lahan merosot ke bawah dengan bersandar di pintu. Baru kemudian kedua tanganku dibebaskan. Air mata jatuh seperti mutiara, satu demi satu. Mengingat kata-kata canggung yang baru saja kulihat, hatiku terasa seperti ditusuk pisau. Maafkan aku. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar tidak tahu bahwa di dalam hati kalian, kalian telah terluka begitu dalam. Dan juga Sisi, dia baru berusia 4 tahun, sangat muda tetapi hatinya lebih sensitif daripada orang biasa. Mungkinkah ada sesuatu yang salah juga di hatinya? Kalau begitu, Gushuan, apakah dia tahu situasi Sisi sekarang? Aku tidak pernah ingin mengingatnya. Tidak berani menunda terlalu lama. Aku buru-buru mencuci muka dan kembali ke tempat tidur, membenamkan kepalaku di bantal. Berpura-pura sudah tertidur, berusaha keras untuk menenangkan tubuh yang bergejolak dan mengatur napas. Gushuan kembali. Dia melihatku membungkus diriku seperti kepompong, tersenyum, dan dengan lembut naik ke tempat tidur. Biarkan aku bermalas-malasan di pelukanmu, berikan aku selimut yang bagus, peluk erat pinggangku. Baru perlahan tertidur, tapi aku menunggu sampai napas Gushuan tenang, lalu perlahan membuka mata. Aku melihat Gushuan, memikirkan banyak hal, merefleksikan perilakuku selama 4 tahun ini. Bagaimanapun, Sisi adalah anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki perasaan apapun padanya, tetapi kehadirannya adalah sebuah kesalahan. Adalah produk yang tidak tepat waktu, adalah cara Gushuan untuk melanjutkan hidup, jika bukan karena saat itu. Saat itu, Gushuan gemetar, berlutut memohon padaku ribuan kali untuk membiarkan Sisi tetap tinggal, dan dengan imbalan kebebasan di masa depan. Sisi tidak akan datang ke dunia ini, akulah yang selalu menghindar, 4 tahun bukan hanya karena pekerjaan. Juga aku sengaja mengurangi jumlah kepulanganku, sengaja menghindari pertumbuhan Sisi, aku tidak tahu bagaimana menghadapi anak ini. Ji Haisiu dan Qin Fei saling pandang, keduanya melihat ketidakberdayaan dan rasa sakit di mata masing-masing. Qin Fei tidak pernah berpikir, 2 kali, dalam sebulan, melihat Qin Fei mengangguk dengan pasti.
Ji Haisiu langsung mengerti di dalam hatinya. Ji Haisiu mengulurkan tangan untuk menghentikan tanganku menuangkan anggur lagi. Ah Qian, kamu tidak bisa minum lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Awalnya dia masih mempersiapkan pelajaran di sekolah, tetapi menerima telepon dari Qin Fei. Mengatakan melihatku minum sendirian di bar, memintanya untuk segera datang. Qin Fei juga berkata dengan tak berdaya. Ah Qian memang seperti ini, jika ada apapun dia tidak suka mengatakannya, suka memendamnya di dalam hati. Jika bukan karena aku membawa adik kecil untuk bermain kali ini, aku juga tidak tahu bahwa tuan muda ini mabuk sendirian malam ini. Aku tertawa mencemooh diri sendiri. Semua orang iri padaku. Dulu aku adalah tuan muda dari keluarga terkemuka. Sekarang aku adalah suami Gu Xuan. Memiliki istri yang mencintaiku seperti hidupnya. Memiliki putri yang lucu dan pintar. Aku melihat cairan di dalam gelas, tersedak. Aku menikahi orang yang tidak aku cintai. Orang yang aku cintai menipuku. Aku hampir lupa. Aku masih memiliki identitas lain. Qin Fei menepuk punggungku dengan menenangkan. Bagaimana keadaanku selama ini? Tentu saja dia melihatnya dengan jelas. Aku masih memiliki identitas lain, yaitu seorang ayah. Adalah seorang ayah yang gagal. Setelah aku selesai berbicara, aku meneguk habis anggur di gelas. Air mata di mataku masih tidak terkendali mengalir keluar, setelah kata-kata ini keluar. Ji Haisiu dan Qin Fei pada dasarnya tahu bahwa dia mungkin telah meninggal. Ji Haisiu menghela napas. Anak-anak paling membutuhkan kehadiran ayah, pikiran Sisi juga sensitif dan rapuh. Maukah kamu membawanya ke tempatku dalam beberapa hari ini untuk dilihat? Ji Haisiu adalah profesor psikologi anak, dia memang memiliki pemahaman yang cukup dalam hal ini. Aku menundukkan pandanganku. Menolak dengan pelan. Sisi berbeda dengan anak-anak lain, dia tidak akan menerima konseling psikologis. Aku berpikir, bagaimana kalau kita melakukan tes dulu? Beberapa hari lagi, datanglah ke rumahku. Bersikaplah senormal mungkin. Jangan sampai dia menyadarinya. Bagaimana? Ji Haisiu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Metode ini bisa berhasil. Saat Gu Xuan tiba, aku sudah mabuk dan tertidur. Saat aku sadar, mereka tidak mengizinkan menelepon Gu Xuan. Baru setelah aku tertidur mereka berani memberitahu Gu Zong untuk menjemputku. Gu Xuan dengan wajah datar menyampirkan jaket di tubuhku, menutupi pemandangan menggoda itu. Sebenarnya membantuku berdiri, tetap mengucapkan terima kasih kepada Ji Haisiu dan Qin Fei. Aliansi mereka berdua menghadirkan tawa hambar. Gu adalah permintaan maaf presiden. Bagaimana mereka berani menerimanya? Asisten Shen beraliansi mengikuti bos mereka, melihat Gu Zong di kursi belakang. Tidak berani mengeluarkan suara. Malam ini, Gu Xuan memiliki acara yang tidak bisa dibatalkan. Dia meneleponku, mengatakan mungkin akan pulang terlambat malam ini, tetapi tidak bisa dihubungi. SMS dan WeChat juga tidak dibalas, baru saja ingin mencari Qin Fei, teleponnya sudah berdering. Gu Xuan segera bergegas dari pesta minum-minum, yang dilihatnya adalah aku yang mabuk berat. Selain marah, juga ada kelegaan. Gu Xuan duduk di tepi tempat tidur. Memandangi orang di tempat tidur yang tidur nyenyak tanpa beban, berkata dengan pelan. Pembohong besar. Akhirnya tiba akhir pekan, Ji Haisiu dan Sisi punya waktu. Ji Haisiu memegang lembar ujian, berkata kepada Sisi, Sisi kecil. Paman punya soal ujian yang baru keluar, tetapi tidak ada yang membantuku mencobanya. Apakah kamu bersedia membantu paman? Sisi di samping sedang bermain Lego baru yang baru saja kubelikan, mendengar itu menatap ayah. Aku membelai kepala kecil Sisi, Sisi juga mengusap-usapkan kepalanya di telapak tanganku. Aku menyadari, Sisi sangat suka gerakan mengusap kepalanya. Bantu paman Ji. Ayah akan mengajakmu makan ayam goreng lagi lain kali. Mendengar perkataan ini, Sisi dengan cepat berdiri, mengambil soal tes dari Ji Haisiu. Berkata dengan keras, siap melaksanakan tugas, lalu berlari menaiki tangga memasuki kamarnya. Ji Haisiu tertawa. Melihat Sisi seperti ini, seharusnya tidak ada masalah besar. Setidaknya dia masih percaya padamu. Aku tidak menjawab, malah mengalihkan topik. Apa yang kamu sibuk lakukan seminggu ini? Apakah kamu membersihkan kekacauan Gu Qingqing lagi? Soal perasaan. Pengamat lebih jernih. Ji Haisiu menatap kopi di tangannya, terdiam. Tidak bicara berarti setuju. Qin Fei mencibir. Kalian berdua seharusnya digabungkan. Satu mencintai mati-matian, satu lagi dingin dan tanpa perasaan. Aku tidak peduli dengan ejekan Qin Fei. Aku menatap Ji Haisiu. Ji Haisiu, apakah dia benar-benar tak tergantikan? Ji Haisiu tersenyum pahit. Selain dia, siapa lagi yang akan kucintai? Aku dan Ji Haisiu tumbuh bersama, tahu bahwa Ji Haisiu keras kepala, tapi tidak menyangka akan sekeras ini. Qin Fei tetap tidak bisa menahan amarahnya. Bertahun-tahun ini, seharusnya kamu sudah melihat dengan jelas. Dia tidak menyukaimu, tapi kamu masih mengurus semua kekacauannya. Hari ini bintang ini, besok mahasiswa muda itu. Ji Haisiu membantah dengan keras, tangannya gemetar. Itu palsu, itu semua palsu. Dia tidak menyukaiku, tapi dia juga tidak menyukai orang lain. Suaranya merendah. Seolah berbicara pada dirinya sendiri,
Mungkin perlahan dia akan menyukaiku. Aku dan Qin Fei melihat Ji Haisiu seperti ini, kami berdua tertegun sejenak. Kupikir, apakah Gu Xuan juga seperti Ji Haisiu? Menunggu tanpa harapan? Qin Fei tampak ketakutan. Pria itu terlalu menakutkan. Lebih baik tidak menginginkan apapun. Beberapa orang tidak berbicara. Memberi waktu bagi Ji Haisiu untuk mengatur emosinya. Tidak menunggu lama, Sisi turun. Memegang kertas ujian yang sudah selesai di tangannya, melihat 3 orang aneh di depannya, Sisi dengan hati-hati memberikan kertas itu kepada Ji Haisiu. Ji Haisiu mengambil kertas itu, melihat sekilas. Mengacak-acak kepala Sisi. Sisi hebat, terima kasih sudah membantuku, Paman. Lain kali Paman akan membawakanmu makanan enak. Mau stroberi? Sisi dengan patuh mengangguk. Menjawab dengan sopan, terima kasih, Paman Ji. Melihat anak kecil yang lucu ini, hati Ji Haisiu dan Qin Fei meleleh. Meskipun mereka berdua adalah sahabatku, mereka jarang bertemu Sisi. Alasannya adalah dulu aku dan Sisi tidak punya waktu luang. Ji Haisiu menyuruhku sebelum pergi bahwa dia akan membawa hasil tes kembali untuk dipelajari, dan akan meneleponku nanti. Setelah Ji Haisiu dan Qin Fei pergi, aku melihat Sisi menumpuk tinggi di sofa. Sisi terus menumpuk tinggi tanpa mengubah ekspresinya. Akhir-akhir ini, ayah selalu menatapnya dengan tatapan seperti ini. Aku tidak tahu apa yang ayah pikirkan. Ketika Gu Xuan memandikan Sisi di malam hari, Sisi kecil menatap ibunya dengan ragu. Ibu, apa sebenarnya yang Paman Ji suruh aku lakukan? Gu Xuan mengambil pancuran dan membilas busa dari tubuh Sisi. Itu hanya soal ujian biasa. Bukankah ibu sudah memberitahumu jawabannya? Ambil handuk dan keringkan tubuh Sisi, lalu ganti dengan piyama. Menyentuh pipi kecilnya, jangan beritahu ayah tentang panggilan video dengan ibu. Ini adalah rahasia kecil di antara kita. Ingat, Sisi terhuyung-huyung. Mengangguk dengan kuat. Setelah Sisi menerima kertas ujian, dia tidak langsung melakukan tes seperti yang diminta di kamar. Tetapi diam-diam melakukan panggilan video dengan ibunya. Gu Xuan di video, setelah melihat kertas di atas meja. Terdiam beberapa saat, lalu memberitahu dirinya sendiri jawaban mana yang harus dipilih untuk setiap pertanyaan. Ibu berkata, dengarkan dia, ayah akan lebih menyayangimu. Waktu bersamamu akan lebih lama. Beberapa hari ini aku terus menunggu kabar dari Ji Haisiu. Akhirnya menunggu telepon dari Ji Haisiu, tetapi dia berkata bahwa dia tidak bisa menjelaskannya di telepon, dan menyuruhku pergi ke sekolah. Ke kantornya untuk berbicara langsung. Sepanjang jalan aku merasa gelisah, padahal hanya 20 menit perjalanan. Tapi rasanya seperti setengah abad. Ji Haisiu menyerahkan laporan diagnosis kepadaku, dengan ekspresi serius. Dia selalu bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Menurut tes terbaru yang dilakukan Ji, kesimpulannya adalah, Ji mungkin menderita depresi ringan dan autisme. Ji terlihat penurut dan sopan. IQ-nya sangat tinggi, tetapi hatinya jauh dari kesan penurut yang terlihat. Kamu harus lebih memperhatikan. Ada kalimat lain yang tidak diucapkan Ji Haisiu. Ji sama seperti ibunya. Aku memejamkan mata, dan tubuhku bergoyang. Ji Haisiu dengan cepat menambahkan, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri dulu. Ini hanya melalui lembar tes, bagaimana sebenarnya seharusnya melakukan beberapa diagnosis lanjutan. Ini juga hanya ringan. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Aku tidak tahu harus berkata apa, wajahku pucat. Hanya merasa bahwa kata-kata terasa terlalu lemah dan tidak berguna saat ini. Ini adalah dosaku, aku yang harus menebusnya. Ji Haisiu mengedipkan mata. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ah Qian, dengarkan aku tidak izinkan kamu berkata seperti itu. Sisi juga tidak menyalahkanmu. Mulai sekarang, temani ibu dan putrinya lebih banyak. Ya, aku mengangguk dengan lesu. Aku harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan pada mereka. Saat menunggu Sisi pulang sekolah di depan gerbang sekolah, aku menepuk-nepuk wajahku dengan keras di dalam mobil agar terlihat lebih merah merona. Baru setelah itu aku turun dari mobil dan melambai pada Sisi yang baru keluar dari sekolah. Melambai-lambai tangan. Sisi berlari dengan riang ke arah ayah. Saat menyambut, dia menabrakku dengan keras. Kepala kecilnya melirik ke belakang, tidak melihat siapapun. Aku melihat Sisi yang begitu menggemaskan. Bagaimanapun, aku tidak bisa membayangkan dia akan memiliki arti. Aku mencubit pipi kecil Sisi. Pekerjaan rumah hari ini banyak atau tidak? Kalau tidak banyak, ayah ajak kamu bermain yang menyenangkan. Mau tidak? Sisi memutar-mutar bola matanya. Pekerjaan rumahku sudah selesai semua di sekolah. Kalau mau bermain, bagaimana kalau kita ajak ibu bermain bersama? Aku melihat Sisi baru menyadari maksud dari perkataan Sisi dan gerakan menengok tadi. Dibandingkan ditemani aku sendirian, dia paling suka satu keluarga utuh bersama-sama. Yang dia iri adalah kehangatan dan perasaan keluarga semacam itu. Aku menggandeng Sisi menuju mobil. Baiklah, kita pergi ke kantor menjemput ibu pulang kerja. Bersama-sama pergi bermain. Sesampainya di kantor, tanpa memberitahu Gu Xuan terlebih dahulu. Dia sedang rapat. Mendengar bahwa Tuan Gu membawa putri kecilnya datang, sebagai asisten presiden yang kompeten dan perhatian.
Segera bergegas menjilat. Tidak, tidak. Segera bergegas melayani. Asisten Chen memasang senyum yang pas. Tuan Gu, Direktur Gu masih rapat. Anda bawa dulu putri kecil ke ruang kerja untuk beristirahat. Saya segera memberitahu Direktur Gu. Sisi juga jarang datang ke sini. Dia dengan rasa ingin tahu melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat kakak perempuan, dia juga berkedip-kedip mata dan menjual kelucuan. Beberapa sekretaris di samping sudah terpikat hatinya oleh Sisi. Ya Tuhan, putri kecil masih saja sangat menggemaskan. Aku menggelengkan kepala, melihat jam tangan. Pukul 5 sore. Belum terlalu malam. Tidak usah, kami akan menunggunya di kantor saja. Kamu pergi saja urus pekerjaanmu. Asisten Chen hanya bisa menyetujui. Orang ini berkata, mana berani tidak mendengarkan. Tapi kalau bos tahu Tuan Gu datang, tapi tidak memberitahunya, bonus akhir tahunnya pasti tidak aman. Untungnya, rapat sudah memasuki akhir. Aku membawa Sisi masuk ke ruang kerja. Belum menemani Sisi menonton beberapa menit kartun. Gu Xuan sudah bergegas masuk. Asisten Chen dengan perasaan bersalah menggaruk hidungnya di belakang. Tentu saja dia juga tidak ingin mengganggu orang penting ini. Namun, Direktur Gu seperti memiliki telepati. Tidak berkata apa-apa, tatapannya memaksa. Dia akan mengatakan segalanya. Semua kecemasan perlahan mereda setelah melihat orang itu. Dua suara terdengar bersamaan. Mama, Kian. Aku berkata tanpa daya. Kenapa terburu-buru? Aku tidak akan lari, Gu Xuan cemberut. Tapi aku ingin segera bertemu denganmu. Sisi bertemu ibunya dan tidak menyadari keberadaannya. Sekali lagi mencari perhatian, Ibu, Ayah ingin mengajak kami bermain. Ayo pergi. Aku berdeham 2 kali dan berkata dengan tidak wajar. Itu, toko yang baru buka, Ji Haisiu dan Qin Fei. Tidak punya waktu untuk menemaniku. Kulihat kalian semua sedang santai, lebih baik pergi bersama. Gu Xuan tertawa. Pupil matanya yang hitam bersinar. Suasana hatinya cerah. Saat ini, sudut bibirnya terangkat, melembutkan profilnya yang menawan, seperti seorang putri yang cantik dan menawan. Aku melihat Gu Xuan seperti ini, berpikir sejenak dan bertanya, apa kau tidak mengurus pekerjaanmu? Gu Xuan melirik asisten Chen tanpa emosi sedikit pun. Asisten Chen juga tidak perlu menemani istrinya. Dia bahkan tidak punya pacar. Serahkan sisanya pada asisten Chen saja, agar dia tidak terlalu berenergi dan tidak ada yang bisa dilakukan. Asisten Chen dengan canggung menggaruk kepalanya. Dengar, apakah itu kata-kata manusia? Aku mengajak ibu dan anak itu ke toko keramik. Ini adalah toko yang sudah lama menggunakan metode buatan tangan, areanya tidak besar. Tata letaknya sangat indah dan nyaman. Pemiliknya adalah seorang gadis kecil yang lembut dan manis. Begitu beberapa orang masuk, pemilik toko datang. Gadis kecil ini adalah murid Ji Haisiu karena pemilik toko yang lama sudah tua dan sakit. Sekarang dia menggantikan kakeknya.